Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih pada semua yang hadir di forum ini pada hari Minggu tanggal 9 Juli 3. Kita dari CCLS Indonesia Chapter merupakan ikatan alumni hukum yang dibentuk oleh CCLS Center for Commercial Law Studies, ya, Queen Mary University of London. Berkeinginan membuat acara ini untuk membuat pengalaman rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang ingin melanjutkan studi di UK, khususnya di Queen Mary, dengan khususnya lagi program LLM menjadi optimum dalam segala aspek, baik pengalaman belajar, pengalaman tinggal, pengalaman networking, pengalaman kehidupan, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini akan ada 4 orang, ya, yaitu saya, Ausi, nama panjang Firdaus, lalu Ayu Maurini atau Rini biasa disebut, lalu Baby Melania atau biasa disebut Baby, dan Muhammad Iqbal Pratama, yang saya biasa panggilnya Iqbal, tapi mungkin yang lain panggilnya beda mungkin dengan saya manggil Iqbal. Proses dari kegiatan ini, dari acara hari ini adalah kita akan membahas share experience kita dari hal-hal yang mendasar kita harus lakukan, mulai dari kita sebelum berangkat sampai ketika kita sudah sampai, atau bahkan ketika kita sudah lulus, ya, sebelum kita pulang apa yang ingin kita kerjakan, atau yang harus kita kerjakan. Nah, dan itu akan dijawab setiap dari kita. Jadi misalnya setiap satu pertanyaan tentang akomodasi misalnya, nanti saya akan berbagi, share, lalu Mbak Ayu, ya, Ade Ayu, Ade Rini, terus Baby atau Iqbal nanti juga akan share pengalaman itu contohnya. Jadi bukan satu persatu 10 menit, tapi akan semuanya kedapatan menjawab sesuai bidang yang ditanyakan. Tanpa mengambil waktu lebih banyak, mari kita mulai acara pre-departure briefing ini. Semoga bisa digunakan oleh para rekan sebangsa yang ingin melanjutkan studi Mary atau di UK atau yang mengambil LLM, sehingga pengalaman menjadi lebih baik. Oke. Seperti kita tahu, setelah kita menerima letter of acceptance dari Queen Mary, ya, apa yang sebenarnya harus kita kerjakan? Mungkin yang pertama kita harus lihat adalah visa. Nah, permasalahan visa ini mungkin saya akan tawarkan siapa yang akan menjawab terlebih dahulu. Nah, untuk saya ini sudah agak jauh dari masa saya lulus sampai 10 tahun yang lalu. Mungkin yang lain, yang rekan-rekan yang lebih baru lulusnya dari saya bisa menjawab. Silakan, saya kasih kesempatan siapapun itu, apakah ini Baby atau Iqbal. Terima kasih. Oke, mungkin saya bantu respon untuk visa. Sekarang tuh visa untuk semua negara antrinya lama ya. Prosesnya kan via VFS. Jadi kalau misalnya udah dapat undangan dari kampus, itu lebih baik secepat mungkin untuk daftar visa. Dilengkapin seluruh dokumennya, karena itu banyak banget informasi yang harus dimasukin, terutama negara-negara yang kita visit 10 tahun terakhir, itu harus disubmit. Terus untuk beberapa dokumen mungkin kalau UK agak fleksibel, nggak perlu ditranslate ke Inggris. Mungkin cuma kartu keluarga aja, yang lainnya nggak ada. Insurance nggak perlu insurance tambahan. Mungkin kalau tambahan itu cuma ekstra. Karena dari pada saat apply visa itu udah ada, kita harus bayar NHS. Nanti kita di sana di cover asuransinya kalau ada apa-apa ke NHS-nya UK. Inggris ya mungkin lebih tepatnya ya. Terus ya itu sih mungkin terutama harus secepat mungkin, karena untuk dapat tanggal kita interview, kita foto itu bisa lama banget, dan kalaupun mau bayar yang ekstra supaya lebih cepat itu 7 sampai 14 hari sekarang. Karena dulu 2019 itu ada yang 1 minggu selesai. Nah sekarang kalau mau ngambil yang advance lebih cepat itu sekitar 1-2 minggu. Jadi waktunya harus di manage lah. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau tambahin silahkan. Terima kasih Baby atas jawabannya yang komprehensif. Mungkin Iqbal atau Rini akan menambahkan atau bahkan mengkontraskan.
Enggak tuh gitu. Aku kali ya. Mungkin kalau dari pengalamanku kemarin itu sempat ada flow-nya untuk masuk ke Queen Mary itu tidak semulus, maksudnya langsung apply, dapat offer letter kemudian apply visa itu enggak. Cuman di case aku karena aku dapat sekitar 2 bulan acceptance. Acceptance udah dari tahun lalu, cuman untuk aku bisa apply visa itu aku baru bisa sekitar sebulan sebelum keberangkatan. Nah, karena ini sangat-sangat mepet dan seperti yang dari Baby bilang tadi, kita harus manage time dan itu benar banget karena memang it takes time dan ada antrian. Tapi berhubung di case aku ini aku harus cepat untuk bisa keberangkatan. Jadi kemarin aku pakai agen, tetap dari VFS dan kebetulan memang aku ada kenalan yang bisa urus tentang visa gitu ke Inggris. Nah, makanya waktu kemarin sempat kontak sama agen itu dan minta diurusin. Dan of course in that case aku harus percepatan juga, yang which is nambah biaya karena memang benar-benar mepet banget. Terus dalam prosesnya sih kalau dari aku, karena dari agen aku cuman perlu supply dokumen aja, mereka yang apply mungkin dari via website atau gimana. Terus and then aku bakal dapat jadwal di mana aku harus mungkin foto segala macam untuk verification di sana, dan that's it. Aku udah langsung ke Kuningan ya waktu itu. Terus di sana foto segala macam, dan in fact di sana harus bayar untuk yang insurance. Ternyata kemarin sempat ada transisi di mana NHS insurance-nya itu harus dibayarkan di visa. Jadi di lokasi visanya itu aku langsung bayar yang buat NHS, yang untuk insurance-nya. After that langsung foto segala macam dan udah ditunggu prosesnya. Prosesnya juga nggak terlalu lama berhubung aku pakai percepatan, dan itu bisa jadi consideration sih. Tapi mungkin untuk berapa lamanya mungkin nggak nyampe 3 minggu, dan itu mepet banget. Tapi ini nggak recommended, tapi of course kalau kalian punya waktu lebih untuk bisa spare time untuk urus visa, it's very much sangat direkomendasikan. Tapi kalau memang mepet, memang saran aku mending cari yang memang cepat dan hasilnya tetap lebih akurat kayak pakai agen segala macam seperti itu. Tapi of course ada agency fee segala macam. Gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih Rini. Iqbal ada tambahan mungkin? Selamat siang. Ya, kalau dari aku pengalamannya kurang lebih sebenarnya lebih mirip ke Mbak Baby daripada ke Rini. Karena memang pada saat aku terima visa yang saat aku terima offer, aku tuh masih punya window time untuk nge-apply visa dengan cara yang lumrah mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk setelah bayar asuransi kayak tadi Mbak Baby sama Rini, aku udah ngurus semua dokumennya ke pihaknya sendiri. Kalau untuk proses dan lain-lain mungkin aku sependapat kali ya sama Mbak Baby sama Rini. Tapi mungkin ini agak jumping sedikit ke ketika udah sampai sana. Sebenarnya kan kita nggak bawa paspor lagi kemana-mana gitu. Jadi ketika visa udah diterima, nanti kalian bakal terima at the same time itu kalau nggak salah surat yang menunjukkan kalian harus mengambil ibaratnya kayak kitasnya kita lah di sini namanya BRP. Nah itu yang akan kalian taruh dalam dompet dan kalian bawa kemana-mana. Ya semacam penanda lah kalau kalian tuh emang di sini tujuannya untuk studi. Dalam situ ada visanya kan bisa. Kalau kemarin nama visanya itu Tier 4 ya. Mungkin sekarang namanya udah berubah jadi student visa. Nah di situ itulah yang akan kalian bawa kemana-mana untuk membuktikan kalau kalian tuh visa dan itu kegunaannya lumayan banyak sih menurutku. Nah itu aja paling. Makasih. Oke, ini pertanyaan pertama udah dijawab semua oleh para alumnus ya. Selanjutnya mungkin udah di-mention sama Iqbal tentang akomodasi ya. Apakah kita dapat akomodasi dari sebelum kita berangkat sampai di sana, atau mungkin bisa jadi ada yang soalnya orang yang kadang-kadang di sana pakai akomodasi mungkin ada kenalan atau ada saudaranya, jadi untuk emergency dulu tinggal dulu sama omnya gitu ya atau sama siapa gitu ya.
bisa gitu. Atau bagusnya akomodasi dari sini gitu ya, kita udah book, tapi ada risknya kita kan nggak bisa langsung lihat. Nah itu bagaimana kita ngakalin untuk melihatnya gimana supaya kita nggak kecewa. Nah kalau dari pengalaman aku mungkin agak berbeda, makanya harus di-compare sama yang alumni yang lain. Itu karena aku berkesempatan dulu tinggal dengan host family waktu di sana. Ini agak jauh gitu ya, di South East London, jadi bawahnya Waterloo, ke bawah Vauxhall, ke bawah tuh Clapham Junction zona 3. Nah dari situ aku cari-cari tempat lagi habis itu, sampai akhirnya ketemu Waterloo juga. Jadi jalan cuma 20 menit lah kurang lebih. 20 menit jalan tuh kalau di Eropa biasa, kalau udah sejam baru jauh ya. Nggak tahu mungkin yang lain nggak setuju sama saya. Nah kalau Indonesia jalan 10 menit aja dibilang jauh. Jadi mungkin agak perbedaan. Tapi karena memang udara juga nggak membuat kita malas gerak. Jadi, kalau di Eropa tuh jalan tuh lebih, bahkan summer pun apalagi di London ya, anginnya tuh nggak bikin kita keringat. Jadi sebenarnya kita enak kalau mau sering jalan kaki di London, di Eropa tuh mudah. Nah itu kalau dari saya. Jadi bisa juga kalian mungkin udah punya kenalan atau apa, tinggal di sana dulu, terus bisa nyari. Ada yang bisa juga mungkin dari awal kita udah booking. Nah itu mungkin rekomendasi mungkin harus nggak tahu apa kita lihat harus yang direkomendasi Queen Mary atau bagaimana. Nah ini mungkin bisa dijawab sama rekan-rekan alumnus yang lain. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke. Akomodasi. Jadi kalau udah dapat offer letter dari kampus kan ada undangan untuk accommodation, informasi lah accommodation dari kampus itu banyak banget. Karena kan Queen Mary sendiri itu punya beberapa kampus di London, nggak cuma satu. Ada yang kampus utamanya di Mile End, ada di Whitechapel, dan kalau untuk law school di Holborn gitu kan. Nah jadi tersebar banyak di London. Kalau mau dari kampus itu bisa buka website, nanti pilih accommodation. Terus kalau mau lihat jenis-jenisnya, mungkin lihat tadi aku baru cek lagi ya, accommodation ada yang fee itu ketahuan tuh berapa rate-nya, per week-nya berapa, terus jenisnya, room size-nya berapa gitu. Itu kalau yang dari kampus. Terus bisa juga di luar kampus, kebetulan mungkin sharing pengalaman. Kemarin tuh kuliah di Queen Mary, mungkin baru memilih kuliahnya bulan Agustus, sedangkan kuliah kan September ya. Nah jadi kan itu kan benar-benar last minute dan accommodation dari kampus semuanya udah full. Accommodation yang lain kalau kita cari itu banyak student accommodation tapi memang mahal, apalagi kalau baru bookingnya di terakhir di Agustus itu pilihan tinggal dikit sekali gitu. Nah terus kalau misalnya cari selain yang student accommodation, mungkin kalau berangkat sendiri ya prefernya maunya kan kamarnya sendiri, ensuite yang ada kamar mandi di dalam, mungkin itu salah satu prioritas. Tapi kalau misalnya enggak itu kan prioritas, bisa juga sharing room, jadi kayak sewa flat, isinya ada 2-3 kamar, itu bisa sharing dengan orang-orang. Bisa sharing dengan teman-teman sendiri, atau sharing dengan orang luar negeri yang lain gitu. Nah itu ada websitenya namanya Spare Room. Spare Room itu kita bisa cek based on location, atau based on rate-nya, di mana mau pilih yang kamarnya ensuite, atau yang cuma 2 bedroom, 3 bedroom, itu banyak pilihan. Terus kalau misalnya emang mau memilih ke situ, hati-hati juga sama scam ya. Jadi ada yang kalau misalnya tinggal cuma pilih accommodation, everything that is too good to be true, itu harus hati-hati gitu kan. Ada yang harganya terlalu murah, tapi kok kayaknya ini apartemennya bagus banget. Nah itu terus tiba-tiba dia minta langsung bayar, jangan mau, karena kita sebagai calon tenant kita punya hak untuk kita buat viewing. Jadi better viewing dulu lokasinya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Aku tuh pernah 1 hari viewing 5 apartemen, 5 flat, banyak lokasi, karena cuma pengen tahu nih orangnya seperti apa, tinggalnya kayak gimana, kamarnya kayak gimana, lokasinya, kalau lokasinya banyak deket fasilitas apa enggak, deket supermarket, deket tube, deket bus stop, itu ngaruh banget. Terus kalau misalnya belum dapat akomodasi sebelum kuliah, jangan putus semangat dulu, karena kan kita bisa tinggal juga, bisa di Airbnb atau bisa di Wisma Indonesia, itu rumah yang dimiliki orang Indonesia di London, kita bayar per night, dikasih sarapan juga, atau tinggal di Wisma Merdeka, itu student accommodation-nya KBRI, bayarnya juga per hari, itu affordable banget ya, kalau nggak salah
15 pound per hari. Udah wifi. Jadi mungkin buat temporary bisa tinggal di situ dulu. Karena dulu aku tinggal di Wisma Indonesia tuh sekitar 2-3 minggu ya. Karena belum dapat tempat tinggal. Ya kurang lebih itu sih tipsnya untuk cari accommodation. Di viewing dulu. Oke, benar sekali itu. Kalau menurut dari aku, tempat tinggal tuh sebenarnya suatu hal yang vital sih, karena kan kayak setelah capek-capek kuliah gitu mikir, nah pasti pengen pulang tuh dengan tempat yang comfort gitu. Misalnya tempat tinggal kalian di sana tuh jadi comfort zone di sana. Setuju sama Mbak Bibi, emang di sana selain dapat opsi dari kampus juga ada dari spare room. Tapi kalau aku kebetulan waktu itu emang pakai akomodasi yang disediakan kampus, itu di daerah Stepney Green. Nah, kalau menurutku sendiri memang ada dua hal yang penunjang akomodasi yang menurutku itu penting. Yang pertama adalah di sekitar situ, tiga berarti. Di sekitar situ tempatnya aman nggak? Karena di daerah aku tinggal, di Stepney Green itu, nggak jauh dari situ memang bisa diakuin agak lumayan serem ya. Atau environment-nya, karena waktu tahun aku tinggal di sana 2021-2022 itu banyak banget kejadian stabbing, dan itu banyak di daerah East London, cuma East London yang agak di ujung, but still kayak apakah kalian merasa safe di situ atau apakah kalian punya teman, itu penting juga. Makanya sebelum menentukan kalian mau punya akomodasi di mana, tinggal di mana, ada baiknya selain kata Mbak Bibi bisa nginep di Wisma Indonesia atau Wisma Merdeka, dan kalau misalnya nggak punya waktu, kalian bisa minta tolong teman atau kenalan kalian yang di sana untuk bantu nge-viewing room di akomodasi tersebut. Terus yang kedua adalah apakah di dekat sana ada banyak supermarket atau tempat yang menjual bahan pokok sehari-hari. Karena nggak bisa dipungkiri harga untuk eating out atau jalan-jalan di sana tuh sedikit mahal, ya lumayan mahal. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya suka nggak suka, bisa nggak bisa, mau nggak mau ya harus masak. Gitu. Dan supermarket di sana kan juga ada yang harganya beda-beda ya. Kalau sama kayak di Indonesia lah, ada mungkin kalian bisa pergi ke pasar atau ke supermarket yang harganya relatif lebih murah dibanding tempat lainnya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Lalu yang satu lagi transportasi. Karena tempatku itu dulu di Stepney Green, kalau misalnya rush hour pergi ke Melbourne yang ada notabene di tengah kota, itu lumayan penuh ya, padat banget. Karena dia pakai Central Line. Central Line itu line yang udah ibaratnya udah lumayan tua, jadi metronya segitu-segitu aja, nggak bisa digedein kapasitasnya gitu loh. Dan karena line-nya juga jaraknya nggak begitu panjang, jadi orang tuh lumayan padat di situ. Pack. Kalau winter masih dingin, masih nggak apa. Kalau summer, tuh. Jadi 3 hal itu penting: keamanan, makan kebutuhan sehari-hari, sama transportasi. Itu sih kalau dari saya. Oke, makasih Iqbal. Mungkin Rini mau tambahin? Bener banget dari omongan dari Kak Bebi sama Iqbal. Jadi kalau dari aku pribadi, kemarin sebelum berangkat ke London memang belum secure accommodation, dan bener banget kita bisa lihat di beberapa website itu ada yang offer accommodation, tapi mostly itu beberapa sekitar tenansinya tuh minimum kayak 6 months atau a year, itu diperhatiin juga. Cuman untuk accommodation yang dilihat dari spare room segala macam, hati-hati scam. Benar banget dari Kak Bebi tadi bilang, kalau semisal harganya nggak reasonable tapi itu bagus, itu perlu dicurigai. Karena interestingly kemarin sempat juga aku sempat hampir kena scam, tapi I notice ini scam, terus akhirnya nggak jadi ambil. Itu ceritanya sebelum viewing itu diminta untuk transfer. Itu ada cara-caranya itu, tapi namanya pakai, aku lupa itu pakai platform apa. Cuman karena itu mencurigakan, akhirnya nggak jadi, berhubung itu sangat unsafe. Terus akhirnya pertama kali datang ke UK itu aku sempat tinggal di
kenalan di daerah zone 4, daerah North London. Nah, di situ sama banget, di situ aku stay for a month. Awalnya aku pikir aku mau stay di situ, tapi berhubung ini sangat jauh dari kampus dan nanti aku akan kasih beberapa pertimbangan untuk bisa ambil accommodation di tempat itu apa enggak. Itu dari aku stay selama sebulan, setelah itu aku cari-cari untuk accommodation. Bisa dari spare room segala macam itu bisa, tapi of course hati-hati. Tapi aku lebih ambil ke agency lagi. Jadi ada banyak agency di UK yang dia itu listing properti either yang dijual ataupun yang disewakan di London. Nah, dari situ setelah itu aku janjian, kemudian viewing. Nah, dari sini perlu diperhatikan beberapa hal sih. Yang pertama, of course, safety. Karena ada beberapa zone di London itu memang terkenal untuk criminal rates-nya itu agak tinggi. Di sini kemarin sebenarnya nggak bisa mengeneralisir satu tempat atau menspesifikasi satu tempat itu sangat tinggi rate-nya gitu, nggak bisa, karena in fact kalau semisal kita pulang kemalaman terus kemudian jalannya sepi, of course itu unsafe. Jadi diperhatikan juga kapan kalian jadwal kuliahnya, terus pulangnya gimana, karena waktu itu aku sempat pulang kelas malam dari jam 9 karena aku tinggal di zone 4. Jadi aku baru bisa sampai ke zone 4 di rumah tuh baru bisa sampai jam 11 malam, yang which is sangat-sangat jauh, sejam. Jadi perhatikan juga jaraknya gimana dari accommodation itu ke kampus dan jadwal kalian. Terus kemudian tentang safety-nya gimana, karena sempat aku janjian sama orang pengen lihat-lihat viewing. Indian aku merasa nggak cocok nih sama environment-nya karena kayak agak menakutkan. Itu daerah Bethnal Green. Tapi of course di sana ada juga yang safe. Tapi daerah Bethnal Green akhirnya aku skip, nggak jadi. Terus sempat viewing juga lebih nggak cocoknya tuh lebih ke karena ini sih roommates-nya sih. Roommates-nya tuh foreign juga. Cuman aku kayaknya nggak terlalu cocok, terus akhirnya aku skip. Indian aku ambil dari accommodation namanya londonis.com. Nah itu agency juga dan kebetulan memang itu dia ada yang sharing, ada yang private, tapi terus aku akhirnya ambil itu karena pertimbangan jaraknya ke kampus. Aku waktu itu dapat di Caledonian Road dan di situ di zone 2. Jadi perhatikan ada zone 2, zone 1, 2, 3, 4, 5. Dan semakin tinggi zonnya itu semakin lama untuk bisa ke kampus, tapi depending juga ya. Terus dari situ aku pertimbangkan ambil di situ karena dekat dari zone 2, terus kena langsung Piccadilly Line langsung ke Holborn, terus dekat sama markets, jadi ada apa ya dulu namanya Sainsbury. Jadi apa-apa dekat, jadi itu sih pertimbangannya accommodation. Ya pesanku cuman kayak hati-hati, terus bener-bener jangan buru-buru untuk ambil, jadi takes time, jadi sabar dulu aja, yang penting yakin, jangan asal ambil gitu sih. Oke, terima kasih ini penjelasan tambahannya. Mungkin aku tambahin sedikit yang belum ditambahin. Di London itu, ini kan hubungan soal pemilihan akomodasi, mereka tuh punya zona 1 sampai zona 9 ya. Holborn itu tempat kita kuliah mostly, karena nggak semua mahasiswa lain itu kuliah di Holborn, ada yang di Mile End juga atau bahkan daerah lain. Itu terletak di zona 1 ya. Zona 6 itu sebagai mungkin kalian perlu tahu adalah contohnya Heathrow Airport, di mana kita mendarat biasanya zona 6. Jadi bayangin ada yang lebih jauh lagi dari Heathrow. Bayangin Heathrow itu kayak Cengkareng kalau di Jakartanya gitu. Nah ini dia lebih jauh lagi. London tuh sebesar itu, makanya mungkin sebutan London dan di Greater London area ya, mungkin kayak Jabodetabek kalau di Indonesia, di Jakarta bilang. Nah mungkin kita kalau misalnya mau tinggal buat saya karena aku pernah tinggal zona 3, pernah zona 2 dan zona 1. Itu kalau tinggal zona 1, kalau kita memang banyak mau berkegiatan sosial ya, tinggal tuh zona 1, tapi cari tempat tinggalnya jangan yang apartemen baru, apartemen lama. Jadi tempat aku tinggal tuh apartemennya tua, tapi Waterloo, cuma jalan 9 menit dari London Eye. Jadi ininya turis banget. Tinggalnya jalan kaki ke Waterloo train station, itu stasiun di mana kalau kalian mau pergi ke kota yang di bawahnya London, ke Southampton, ke Brighton, ke kota-kota Wales, itu naik kereta dari situ.
Nanti jadi kalau kalian mau traveling atau apa, kalian harus tahu juga tuh stasiun kereta kemana. Misalnya Paddington Bear ya, apa yang boneka beruang tuh, Paddington Station itu banyak ke daerah kota-kota UK yang di daerah West ya, West. Tapi kalau yang Waterloo ini ke bawah, jadi kayak ke Brighton, ke apa tuh dari Southampton tuh dari Waterloo. Nah, jadi kalau kita nggak capek untuk atau bisa membiasakan diri untuk jalan kaki, tinggalnya zona 1. Ya. Nggak berasa capek jalan itu kalau di UK. Bahkan summer pun nggak berasa capek. Nah, tapi mungkin kalau nyarinya yang bagus bangunannya, apalagi yang udah lengkap ya, kayak Farbis gitu ya, itu biasanya mahal. Jadi cari aja yang mungkin belum ada apa-apa ya, cuma tempat tidur doang gitu ya. Zona 1, bangunan tua, tempat tidur doang. Soalnya itu yang aku lakuin. Tinggal habis itu beli lagi di Argos atau apa gitu. Sekarang mungkin udah banyak pilihannya, zaman aku dulu Argos. Jadi ngerakit dulu meja gitu ya, ngerakit dulu kursi tamu gitu ya. Nah udah, toh tinggalnya sendiri, belum ada keluarga sih, ini kayaknya sangat doable ya. Mungkin kalau udah keluarga, ini lebih ribet lagi nyari akomodasi. Tapi itu saran aku kalau kita mau banyak berkegiatan sosial, karena London itu kota yang sangat apa ya, nggak mati. Kalau kalian keluar dari kota London di UK, atau keliling di kota UK itu hampir lebih dari 40 kota ya, itu cuma yang mirip sama London itu adalah Birmingham. Sisanya itu biar mereka kotanya gede kayak Manchester, Liverpool ya, tapi menurut saya masih kurang hidup ya. Tapi kalau London tuh ya hidup gitu, jalan jam 2 malam gitu, padahal aku termasuknya anak rumahan gitu, yang biasanya kalau di Jakarta atau di Bandung ya males gitu loh, udah jam 9 gitu udah males keluar gitu. Nah ini bisa, tapi ya itu pakai di zona 1 itu, karena kalau malam-malam apalagi kalau wanita ya, kayaknya ada kasus-kasus tuh wanita jadi korban di mana-mana, emang biasanya laki-laki itu suka korbannya perempuannya, maaf ya perempuan. Nah jadi memang kalau bisa perempuan tinggal cari daerah yang aman, lebih aman. Kalau yang laki-laki belum tentu kita yang jadi korban, soalnya bisa dikira kitanya attacker. Kalau aku jalan di sana sering dikira aku stalker karena mungkin kulitnya beda gitu ya, terus jalan cepet kan kayak mereka gitu. Nih malu kapan nih? Gitu. Karena ada teman sekelas aku, dia nggak lihat aku, lihat muka aku karena aku pakai topi kan. Dikira aku dia orang Eropa ya, orang Italia. Diikutin sama stalker, rupanya pas lihat ya friendly it's you Aussie gitu. Jadi dia pikir tuh bukan orang stranger. Jadi kalau kicking experience-nya beda kalau yang laki sama yang perempuan. Prejudice itu ada, tapi kalau misalnya kita dalam kampus apa di London, kemungkinan untuk pengalaman rasis itu cukup rendah ya. Tapi mungkin kalau kita ke kota-kota yang lebih kecil, mungkin mereka mulai agak bingung tuh melihat kita. Mungkin ibaratnya gini ya, kalau kita ke kota-kota kecil tuh kita datang ke sana kayak orang kampung melihat orang kota gitu, beda nih kayak apa gitu. Apalagi kita kulitnya beda. Jadi ya gitu kok, jadi kemana-mana ya. Tapi itu contohnya kalau akomodasi ya. Jadi sangat penting karena nanti ada masalah kita belajar nggak selalu harus diperpuskan. Ada juga yang senangnya belajar di rumah. Kalau kayak aku waktu itu buku pinjam 15-20 bawa pulang ke rumah. Jadi nggak diganggu. Oke, ini udah jawab. Nah akomodasi sekarang mungkin kita udah dapat visa, udah tahu akomodasi. Terus apa yang harus kita lakuin sih basic things-nya? Mungkin ada kayak misalnya transportasi. Ini mungkin alumni yang lain lebih update dari saya karena lebih terkini apa yang harus disiapin. Terus kalau kayak paket internet ya, zaman sekarang apalagi ya semuanya pakai internet. Ya. Nah ini mungkin paket-paket apa yang konon menurut saya sih dari zaman aku paket internet di UK lebih menyenangkan daripada di Indonesia ya. Internet juga relatif lebih stabil kecepatannya. 5G udah ada belum ya zaman kalian ya? Zaman aku masih mau transisi ke 4G soalnya. Coba silakan dielaborate ya. Masih. Transportasi mungkin pas nyampe di sana ya apa aja yang perlu disiapin. Kalau internet, SIM card itu pas kita daftar visa dari VIPS-nya itu ada pilihan untuk bisa langsung beli SIM card. Nah kebetulan kan di sekarang ini di semua tempat udah banyak WiFi ya. Jadi aku dulu cuman beli SIM card Vodafone, tiap bulan cuman isi 10 pounds, nggak pakai paket apa-apa karena di sana pakai Vodafone. Telepon itu free, lokal itu free, terus semua bisa telepon pakai WhatsApp, terus tinggal pasang WiFi aja di rumah. Providernya, kebetulan flatmateku yang ngurusin, banyak banget provider, itu nggak mahal juga. Untuk telepon 10 pounds lah, jauh lebih murah dibandingin di sini ya. Kayak nggak mungkin bayar 200.000 sebulan.
transportasi Oyster Card. Jadi begitu sampai tetap beli Oyster Card. Nah, Oyster Card itu cuma untuk beli, bisa dipakai buat bus, bisa dipakai buat tube. Tapi kalau nggak pakai Oyster Card juga bisa pakai contactless card. Kita bisa langsung tinggal tap gitu kan. Nah, cuman apa sih bedanya kenapa beli Oyster Card? Karena kalau Oyster Card itu kita bisa beli weekly pass. Jadi weekly pass kita mau pakai berkali-kali, harganya udah dibayar seminggu di depan, itu lebih murah. Tapi cuma berlaku buat di luar zone 1. Kalau zone 1 nggak ada harga diskon, semuanya harganya normal. Flat rate lah kalau zone 1 ya. Terus mungkin buat kita kalau pikiran nanti mungkin mau akan jalan-jalan weekend trip ke Brighton atau ke Liverpool itu kan dekat. Di awal langsung aja beli railway card, itu kan belinya berlaku setahun. Dan itu dapat harga diskon untuk student kan 30%, dan 30% itu juga berlaku buat bisa di-connect ke Oyster gitu. Jadi nanti pada saat di tube bisa minta tolong sama ininya ya officernya itu buat di how to connect railway card ke Oyster Card. Jadi pada saat kita udah punya Oyster Card udah connect nih ke railway, untuk yang weekly pass dan yang di luar zone 1 itu dapat diskon lagi. Jadi itu lumayan banget sih. Terus apalagi ya? Mungkin itu dulu, silahkan tambahin sama Iqbal sama Rini. Bang, sorry, Baby sekalian Bang kali tentang Bang. Oh, tentang Bang. Oh ya, tentang Bang, kemarin juga dapat banyak pertanyaan ya buat yang mau kuliah di UK selain di QMIL ya. Ini gimana ya siapin uangnya, apa bawa cash langsung? Wah, seru banget, nanti di pesawat tidur uangnya hilang gitu kan. Jadi mungkin kalau buat bank ada banyak pilihan bank kan di Inggris. Jadi yang utama banget adalah pada saat kita ngurus visa itu kan kita ada foto untuk dapetin BRP yang tadi dibahas. BRP itu jadi kita nggak perlu bawa paspor kemana-mana. Jadi kayak KTP-nya London, temporary apa namanya? Ya temporary lah ya, temporary card kita, temporary residence di Inggris itu namanya BRP. Nah sebelum kita sampai Inggris itu kita bisa milih nanti mau collect kartunya di mana. Nah dulu aku collect-nya itu pilih di post office dekat Holborn, dekat kampus. Nah jadi hari pertama landing dari airport aku nggak langsung ke accommodation. Kemarin aku sempat tinggalnya kan di Wisma Indonesia dulu sementara. Terus aku bilang sama paknya, Bapak Firdaus juga namanya, Pak, saya turun di tengah jalan ya Pak, saya mau langsung ke kampus. Jadi saya langsung dari situ, aku langsung enroll, aku langsung berangkat ke Mile End, langsung enroll. Terus mungkin tips ya buat yang mahasiswa-mahasiswi yang kalau kalian udah bayar tuition fee full sebelum kalian enroll, itu kita bisa dapat diskon, dapat cashback lah. Kemarin aku dapat sekitar 200 pounds, aku juga lupa gitu. Jadi tapi pas lagi enroll dibilang sama staffnya, oh kamu udah bayar full nih, kamu bisa proses untuk cashback. Oh gitu, tinggal ngambil form nanti di submit, nanti uangnya di transfer 200-an pounds, itu lumayan banget sih. Jadi begitu sampai enroll langsung urus student letter di Mile End. Jadi student letter itu bisa kita langsung print dari website sebenarnya, tapi kan nggak ada cap basah. Tapi kalau beberapa bank, misalnya contohnya SSBC, dia minta student letter yang ada cap dari kampus, cap basah. Nah, jadi langsung diurus di Mile End, karena itu nggak bisa diurus di Holborn pada zaman aku. Untuk menghemat waktu ya, supaya kita nggak bolak-balik Mile End, Holborn. Terutama kalau tinggalnya nggak di daerah situ. Terus jadi hari pertama-tama itu langsung urus enrollment, student letter di Mile End, langsung ambil BRP, dokumen-dokumen itu udah lengkap semua. Terus ke bank itu nggak bisa langsung ke bank, jadi kayak masuk dulu websitenya, bikin appointment kalau kamu mau bikin open bank account. Nah nanti di tanggal appointment dibawalah seluruh dokumen yang dia minta gitu. Nah mungkin beberapa bank, mungkin HSBC ya, dia sempat minta kayak kontrak tinggal di mana gitu, kamu beneran residen atau enggak gitu kan. Tapi yang paling simpel sih kemarin pengalaman aku akhirnya daftarnya di Lloyds. Di Lloyds itu kebetulan banyak dekat-dekat juga dengan tempat tinggal, ada di Notting Hill, ada di dekat Wisma Indonesia juga. Jadi aku ke Lloyds, terus cuman bawa student letter yang di print sama BRP,
Udah sih langsung jadi satu hari itu, nggak perlu pakai appointment dan nunggu-nunggu lama. Nah itu jadi kayak main account, jadi uang aku taruh di situ, dari Indonesia dikirim ke situ. Uh, Separately untuk yang kayak everyday expense ya sekarang kita bisa dipakai Monzo ya, jadi semuanya pakai pakai Monzo, daftar Monzo juga pakai handphone, tinggal foto nanti dikirim ke rumah kartunya, ya pakai itu sih. Selain itu mungkin kalau yang mau transfer kalau bukan dari bank bisa pakai TransferWise, itu cuman bayar admin fee dan itu rate-nya oke. Karena kalau dari Bank Indonesia kirim ke bank luar negeri itu ada tambahan fee. Aku lupa ya, mungkin kayak 25 pounds, tapi daripada 25 pounds mendingan bayar 3 pounds ya pakai TransferWise. Jauh lebih murah. Ya, itu mungkin masukan pengalaman dari kemarin. Ya, makasih Baby. Mungkin Rini mau nambahin. Oke, thank you Kak Baby sharingnya. Terus kalau aku sih, mungkin kalau kita ngomongin tentang ini ya mobile phone ya, untuk apa providernya. Jadi pertama kali kemarin itu awalnya nyampe aku ke UK langsung aku cari yang pertama itu SIM card. Nah terus aku sempet ke istilahnya apa ya, toko kelontongnya sana gitu, bukan ke Sainsbury atau yang gede-gede gitu bukan, tapi yang kecil-kecil lah gitu. Terus aku bilang aku mau beli SIM card, terus amazed sih ininya sellernya karena in fact itu ternyata gratis. Terus aku dibilang ya udah ambil aja gitu. Terus ya udah aku ambil dua SIM card gitu, terus aku register segala macam. Terus aku waktu itu kemarin beli yang Vodafone. Nah, di Vodafone ini aku beli kredit. Jadi kredit untuk providernya itu memang ada yang tipikalnya ada yang mirip kartu Halo yang monthly atau ada juga yang pay as you go. Nah, ini sebutnya pay as you go tuh kayak isi pulsa biasa terus kemudian dipilih paket yang apa kayak gitu. Nah, sebenarnya selain kalian cari di toko-toko yang kayak aku tadi bilang, sebenarnya kalian juga bisa nih request SIM card ke websitenya langsung, misalnya di Vodafone atau dari Tri, terus nanti akan dikirim ke lokasi accommodation kalian, kayak gitu. Nah, terus segala beli pulsa segala macam semuanya lewat website bisa, atau mungkin ada cara lain juga ya, mungkin dari toko-toko yang pinggiran gitu juga bisa. Nah, tapi kalau misal kalian pikir untuk price-nya Vodafone kok kayak lebih mahal, terus kalian pengen transfer ke Tri misalnya, itu kemarin aku sempat kayak gitu. Tapi ternyata kalau di UK ini dia bisa transfer nomor, tanpa harus ganti nomor. Cuman kita perlu info aja ke Vodafone-nya gitu. Jadi nomor kita tetap sama, tapi providernya akan berganti gitu. Nah, kalian ngobrolnya itu, maksudnya kalau mau nanya-nanya kayak gitu, di websitenya di UK itu kebanyakan ada customer service-nya itu lifetime. Jadi bisa ngobrol langsung di situ dan minta request apa sesuai yang kalian butuhin. Terus kalau apa ya kau sih setelah provider? Setelah provider, Bang. Transportation dulu kali ya. Transportation. Nah, transportation ini benar, kita harus beli Oyster card atau kita bisa pakai contactless. Nah, kalau mau pakai contactless, of course kita harus bikin bank account dulu yang di UK, karena kalau misal bank di Indonesia nggak bisa contactless di HP kita. Jadi kayak beberapa handphone kayak Apple itu udah support kan buat contactless yang buat tap gitu, Apple Pay istilahnya. Nah, terus kalau misal mau beli yang Oyster tuh juga bisa belinya ada di mana-mana sih, di toko kelontong juga kemarin aku beli. Terus aku beli kreditnya itu. Awalnya aku nggak ngerti kreditnya tuh beli berapa. Terus akhirnya aku cari tahu ternyata di Oyster ini dia offer selain yang dibilang Kak Baby weekly pass itu, aku beli yang kemarin yang 6 months langsung 6 months. Terus aku kasih proof student ID. Maksudnya offer letter yang udah keterima gitu, terus akhirnya dapat potongan dan itu lumayan banget. Nah, kalau yang buat yang buat 6 months ini, itu kita pilih, kita tuh bakal belinya tuh untuk harga yang di zona 1, 2, sampai 4 atau berapa itu kita harus tentuin di awal, dan itu perlu dipertimbangin kira-kira tuh kalian bakal commute-nya tuh dari mana ke mana kayak gitu. Nah, ketika kalian udah beli yang 6 month ini, jadi kalian kemana-mana at any time itu nggak perlu bayar lagi karena
nomor di Oyster card kalian itu sudah ke-connect ke akun Oyster yang apa ya, TFL apa-apa gitu namanya. Nah, di situ kalian dapat diskon dari student card. Itu lumayan banget. Cuman aku lupa berapa, dapat diskon sekitar mungkin 150. Enggak sih, enggak nyampe sih, cuman aku lupa. Cuman gede gitu. Nah, setelah itu kalau misal kalian mau dapat diskon lagi kayak diomongin Kak Baby, itu bisa juga kalian beli railway card kalau kalian pengen keluar kota segala macam. Itu railway card-nya itu bisa dikonekin ke Oyster kalian. Jadi Oyster card kalian nanti dikonekin, minta tolong ke officer tadi udah di info gitu. Jadi itu lumayan banget buat yang transportation. Kalau aku pribadi langsung ambil yang 6 months gitu tanpa harus kayak bolak-balik isi. Nah, buat isi itu di setiap station tuh ada. Jadi ada kayak ATM khusus gitu buat transportation, terus bisa diisi di situ. Bisa bayarnya bisa pakai kartu ATM, bisa contactless juga sih kayaknya, cuman lupa. Terus kalau dari bank, di beberapa bank di UK itu waktu kemarin sempat nggak semuanya menerima offer letter yang nggak ada cap basahnya. Cuman aku kemarin coba ke Barclays, itu ditolak. Aku nggak coba HSBC, cuman aku langsung coba ke Lloyds, dan di sana responnya cepat banget. Aku langsung datang ke office-nya, terus minta tolong untuk open account di situ. Cuman butuh cepet kok, langsung bener-bener langsung dapat, terus habis itu kartu ATM-nya dikirim. Nah, selain buka di Lloyds itu, aku juga buka namanya dari Monzo, Bank Monzo. Nah, Monzo ini lebih ke digital. Jadi kita sign up kayak gitu, terus nanti kartunya juga akan dikirim, dan itu kayak lebih gampang. Kemana-mana bayar juga bisa dari ATM-nya. ATM-nya itu bisa di contactless gitu, atau bisa juga dikonekin ke Apple Pay, kartunya yang UK Bank itu. Jadi kita bisa bayar lewat HP kayak gitu. Itu sih tahu sih. Kalau dari aku sharingnya, mungkin Iqbal bisa kasih tambahan. Makasih ini. Oke Iqbal, kalau mau tambahin silakan. Sebelumnya ini terkait apa tadi, transportasi, bank, dan satu lagi Internet. apa? Internet. Apa? Telekomunikasi. Iya. Ya, aku mulai dari telekomunikasi dulu ya. Di sana kan memang sebenarnya untuk dapat WiFi itu sangat-sangat terjangkau ya. Di berbagai tempat ada. Maksudnya kasarnya seharian itu paling kalian bangun di Sudirman, itu ada WiFi. Terus nanti kalian jalan ke kampus, pas sampai kampus dapat WiFi lagi. Pulang lagi mau pergi kemana, paling ke library, mungkin itu juga dapat WiFi. Pulang ke rumah juga WiFi lagi. Jadi sih memang waktu itu provider yang aku pakai beda dari Mbak Baby sama Rini, karena waktu itu aku pakai namanya II. Itu kalau aku nggak salah ingat ya, karena udah lama juga di sana, itu kalau nggak salah 40 giga itu harganya 15-20 pound. Mungkin sekarang harganya udah adjusted karena inflasi dan lain-lain. Tapi waktu itu sempat ada kejadian di mana agak keki sih, karena kan aku beli itu di bandara. Jadi upon arrival langsung beli SIM card kan. Ternyata pas aku sampai ke Sudirman, ternyata di Sudirman tuh dapat kartu kayak kartu SIM card tapi yang digital gitu. Kayak apa ya? Kalau di sini di Indonesia mungkin perbandingannya kayak Bayu atau ya itu sih yang bisa dipikirin sekarang sebenarnya. Jadi ya dalam hati mikir lah, kalau dapat di sini, kalau aku tahu dapat di sini ngapain aku beli di bandara gitu. Tapi ya it is what it is gitu ya kan pada waktu itu. Cuma ya nanti pada akhirnya memang akan ada banyak provider di sana, dan bisa milih yang mana yang memberikan benefit terbaik dengan harga yang paling oke. Dan ternyata emang benar tadi kata Mbak Baby sama Rini, walaupun provider kalian ganti, tapi nomor kalian bisa tetap sama dengan notif ke provider kalian yang sebelumnya. Telekomunikasi ya. Oh iya, banyaknya tuh kalau WiFi mereka pakai British Telecom, dan sekarang based on experience di tahun 2021 2022 mereka udah bisa terima 5G. Jadi ya kemana-mana emang gampang. Yang akan melit berikutnya ke transportasi. Di sana kan untuk bayar apapun itu nggak di sini ya, kayak pakai kris gitu kan, quick response Inggris standar kan nggak ada di sana gitu. Jadi di sana semua bayar pada pakai kartu, tap atau nggak pakai Apple Pay tadi, atau Samsung Pay atau apapun NFC, HP yang ber-NFC itu. Nah, apa namanya?
Iya, selain kalian bisa bayar pakai Oyster Card yang tadi juga dibilangin Mbak Baby sama Rini bisa dapat diskon. Sebenarnya tuh kalau aku sendiri karena aku orangnya agak males untuk ribet dan kebanyakan kartu ya yang dibawa kemana-mana. Jadi aku udah nyiapin di sini kartu yang terkoneksi dengan contactless. Kalau boleh sebut brand di sini banknya Genius ya. Dia kan sediain tuh kartu Visa yang contactless gitu. Nah, jadi kalau mau kemana-mana di sana gampang, kayak ngetap ke bis, ngetap ke Cube itu bisa semua. Ya cuma apa namanya? Cuma ya memang akan lebih baik lagi kalau punya bank di sana seperti Monzo atau Lloyds ya tadi kayak Rini bilang karena kebetulan itu juga yang kupakai gitu di sana Monzo sama Lloyds. Dan semua transferan dan semua uang yang diremit itu memang masuknya kalau atau mau lewat PayPal atau lewat WU itu semuanya langsung masuk ke bank aja gitu. Untuk memudahkan di sana juga. Kalau dari aku sih itu kali ya Kak Ausi. Mungkin aku nambahin ya Kak Ausi sebelumnya. Aku kelupaan yang buat transfer dari Indonesia ke UK dan juga sebaliknya. Kalau dari aku pribadi sih kemarin aku di Indonesia ada namanya Bank Digibank by DBS. Itu sebenarnya aku nggak sengaja sih bikin itu. Tapi it turns out, jadi kalau misal aku mau transfer dari Digibank aku ke UK, ke Lloyds atau ke Monzo itu so easy, jadi nggak ada fee-nya sama sekali. Aku nggak ngerti sih, cuman menurut pengalaman aku nggak ada fee-nya, cuman dia pakai langsung real time currency gitu. Nah, itu masuknya juga langsung hari H kalau di jam kerja, jadi nggak nunggu 2-3 hari gitu. Jadi mungkin itu bisa dipakai juga sih, dan itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Dan enaknya kalau yang pakai dari Bank Indonesia itu tadi itu, yang di Gbank itu aku bisa ambil ambil uang di ATM UK juga tanpa ada fee. Jadi langsung gitu. Nggak ada potongan, langsung real time currency. Cuman untuk transfer dari UK ke Indonesianya, itu sama kayak KBB bisa pakai TransferWise, sampai sekarang aku juga pakai itu. Fee-nya lebih murah dan itu cepat juga, dan itu recommended. Memang kalau dari Monzo itu kerjasamanya langsung ke TransferWise, jadi itu recommended sih kalau misal butuh kirim-kirim dari UK ke Indonesia. Gitu. Dari Indonesia ke UK juga bisa sebaliknya gitu. Terima kasih hari ini Baby sama Iqbal. Biasanya mungkin aku tambahin dikit untuk telekomunikasi tadi tentang paket. Nah, ini mungkin agak beda, tapi kalau kita nanti yang ngambil TMT, teknologi media telecommunication, semua mungkin nanti akan belajar di situ mungkin advance-nya perlindungan konsumen bidang telekomunikasi ya di Uni Eropa termasuk di UK ya, karena walaupun mereka udah Brexit tapi mereka udah banyak ngadop standarnya EU law kan ya. Nah jadi bisa pindah nomor gitu. Itu emang mungkin mungkin di Indonesia masih bisa begitu ya. Nah untuk paket itu kalau lihat dari varian harga memang makin aku rasa makin banyak yang makin kompetitif ya harganya. Cuma kalau yang tukang suka travel kemana-mana, coba mau diperhatikan apakah signalnya bagus atau enggak. Pas zaman aku waktu itu masih 3G dan 4G ya ininya penggunaan paket internetnya. Itu kalau kotanya kota gede itu memang pakai SIM card apa aja sih kita enak sih pakai udah stabil ya internetnya, bahkan lebih stabil daripada di Jakarta misalnya. Tapi kalau kita ke kota-kota yang lebih kecil, karena waktu itu emang aku suka travel kota-kota kecil, itu kalau yang SIM card kayak bukan Vodafone atau bahkan Tri aja juga nggak selalu mudah, itu sinyalnya agak nggak stabil, bahkan nggak ada sinyal gitu. Jadi kalau udah pergi kota-kota yang kecil yang mungkin ketemu orang yang kulitnya beda, yang bukan kulit putih, mungkin cuma ketemu aku doang gitu ya, karena yang lain semua orang kulit putih gitu, ke desa-desa gitu ya, kota kecil. Itu memang beda gitu, dan mungkin ini juga harus perhatiin bagaimana apakah mereka udah semaju itu waktu penggunaan pembayarannya gitu, apakah udah kayak yang kalian jelasin nih sama ini Baby sama Iqbal nih udah cukup canggih. Kalau aku mungkin kalau konservatif mungkin aku akan pilih bank yang punya ATM-nya banyak. Kalau zaman aku waktu itu HSBC ya, aku coba kemana-mana tuh sepanjang UK itu nyari HSBC. Kalau di Scotland ada namanya Bank Ulster. Nah, jadi kalau kita perlu masih orang yang tipe konservatif harus narik duit atau apa, nah itu mungkin kita perlu punya ATM bank yang punya banyak ATM-nya. Kayak di Indonesia mungkin BCA ya, yang banyak ATM-nya di mana aja ketemu.
Nah, mungkin kita perlu kayak gitu. Cuma mungkin agak ngeri kalau punya ATM di sana tuh agak beda sama Indonesia yang udah masuk ya. Masuk ke dalam gitu. Kalau mereka kadang di depan jalan, nggak ada pintunya, kita tinggal ngambil aja gitu. Dan itu kayaknya bukan cuma di UK ya, tapi di negara-negara Eropa lainnya juga kayak gitu. Nah, jadi tuh mungkin hati-hati pas ngambil, supaya nggak kelihatan sama orang-orang yang di sebelah kita jalan atau apa. Karena nggak ditutup ruangan ATM. Ya, gitu. Terus kalau telekomunikasi tadi tentang sinyal, kalau bank, udah gitu sih. Kalau transportasi mungkin kalau yang suka naik sepeda ya, lebih ramah ya, walaupun bukan yang paling ramah di Eropa untuk orang yang suka naik sepeda, itu Barclays Bicycle ya, kalau nggak salah. Zaman sekarang udah ganti sponsor belum? Nah, mereka udah punya jalurnya, walaupun nggak yang paling ramah gitu. Barcelona mungkin lebih ramah untuk sepeda, contohnya. Tapi banding sama di Jakarta, udah pasti lebih ramah. Kalau yang suka naik sepeda juga bisa tuh belinya. Jadi nanti sepedanya kita pakai ya, Barclays tuh. Dari satu tempat ke tempat lain itu ada tempat pemberhentiannya. Jadi ntar kita tiap berhenti kita taruh sepeda tempat berhenti itu. Ntar kita pakai sepeda Barclays lagi yang belum tentu itu yang kita pakai tadi, tapi di situ udah ada beberapa. Yang penting kita kan punya kartu untuk pembayarannya itu. Aku lupa gitu namanya apa sekarang. Namanya apa, masih Barclays atau enggak. Mungkin kalau yang ada merhatiin gitu walaupun nggak ngeliat sepedanya, yang pakai sepedanya mungkin tahu namanya sekarang masih Barclays atau udah ganti gitu, mungkin dari Airlines atau apa gitu. Mungkin ada yang bisa nambahin. Ini Iqbal atau Baby tentang sepeda. Masih on mute Kak Baby? Oh sorry, mute ya. Sepedanya sponsornya sekarang namanya Santander. Itu udah ada aplikasinya. Jadi kita mau taruh di manapun tuh, mau lihat nih ini misalnya mau ambil di Oxford atau mau misalnya udah naik sepeda, terus kita mau taruh sepedanya kan, karena setengah jam. Kita harus juga cek nih ada tempat yang kosong nggak. Kebetulan ada tempat yang full semua nggak bisa taruh ya. Jadi harus cari tempat terdekat. Itu ada aplikasinya. Terus mungkin buat student, kebetulan kemarin temanku ada yang tinggal di Mile End, dia bayar buat langsung 1 tahun. Itu murah banget sih, itu murah banget. Jadi kalau misalnya banyak pilihan transportasi tambahan juga, bisa pakai sepeda. Kalau emang yang mungkin areanya di daerah bisa naik sepeda, terus itu juga bisa buat olahraga juga kan, karena kan banyak banget taman di sana ya. Jadi bisa beli member sepeda 1 tahun, selalu pilih student fee karena itu ada diskon. Jadi dan ada aplikasinya, semua lebih mudah sih. Gitu. Santander. Oke, Santander mungkin Barclays lagi. Tahun tapi ada zaman. Terus itu kalau Oyster tadi belum dijelasin. Ada Oyster Student Card ya. Zaman aku ada Oyster Student Card itu diskonnya bisa 40%-an. Zaman kalian gitu yang belakangan ini masih ada nggak Oyster sih yang Student, ada ya? kita bisa daftar sih Oyster Student, nanti ada fotonya. Jadi Iya, mungkin daftar dulu. buat souvenir ya. Aku nggak begitu saya kurang signifikan yang mengenai rates, karena kan kemarin tinggalnya di zone 1, jadi nggak ada diskon sih. Karena di zone 1, jadi mungkin buat yang mau souvenir pulang ke sini kan, kita punya Oyster Card yang student, ada fotonya, dan sampai sekarang tuh juga masih bisa dipakai. Tapi satu nggak enaknya adalah kan si Oyster sekarang zaman teknologi ya, aplikasi ya, kita bisa download aplikasi Oyster buat ngecek history perjalanan, terus kayak balance-nya berapa gitu. Nah yang student nggak bisa dimasukin di aplikasi, jadi benar-benar cuma ngecek ya udah nih berapa gitu, tapi nggak bisa lihat historinya. Tapi it's good buat souvenir. Beda sendiri soalnya kartunya. Limited edition, and karena tadi dibilang nggak bisa ngecek history, bagus dong, berarti privacy protection-nya bagus, berarti kita nggak diketahui kan kemana aja. Iya. Kayak hantu. Oke, sekarang ya, kita udah bicara tentang apa persiapan kita. Nah, sekarang main course-nya. Ketika kita belajar, ya mungkin kurikulumnya, apa yang kita ambil, gitu ya, termasuk sarananya. Mungkin kalau dari aku, mungkin yang perlu diketahui, kita itu bedanya di Jakarta atau di Indonesia, di Kota Bandung. Perpustakaan itu sangat mudah ditemui ya di London dan UK ya. Kita bahkan nyari literatur itu nggak harus, walaupun sekarang udah banyak artikel online, tapi kalau yang masih suka konservatif atau pengen ngerasain fight-nya kalau di perpus gimana sih gitu, kayak belajar atau bahkan nongkrong di perpus juga bisa, cuma jangan berisik ya. Tapi emang ada sih perpus yang tipenya perpus berisik sama perpus nggak berisik. Waktu aku di
kuliah di UK itu, di London itu aku bikin kartu perpustakaan tuh sampai berapa ya? Ini kalau kita nanti ada namanya ILF ya, nggak tahu masih pakai kartu nggak atau udah cardless ya. Itu perpustakaan khusus untuk orang yang belajar hukum gitu, pasti kemungkinan besar kita perlu ya. Terus kalau Queen Mary, kita harus ke Mile End ya. Perpustakaannya setahu aku belum ada kayaknya di Holborn ya. Gedungnya soalnya kekecilan kalau bikin perpustakaan ya. Tapi begitu berarti kita punya kesempatan untuk eksplor perpustakaan tetangga kita. King's College, LSI, UCL, SOAS gitu ya, bisa LS. Nah, itu masuk kerjaan aku waktu kuliah di Queen Mary, yaitu berkunjung ke perpustakaan orang, termasuk kantin orang. Karena makanannya kalau di kantin-kantin itu bisa miring daripada kita makan di restoran yang memang harganya beda jauh kalau makan di luar sama kita masak sendiri. Gitu. Itu zaman aku tuh makan sirloin steak itu kalau di bar-bar biasa aja bisa sekitar 8, 10, 11 gitu ya, tergantung ya di mana zonanya kita makan. Itu di King's College bisa 4 pound, tapi itu ada inflasi ini mungkin harganya beda jauh, tapi bisa dilihat pertimbangannya standarnya jauh ya. Nah, jadi kalau Mile End waktu zaman aku kita nggak, teman-teman aku yang lain juga pada nggak selalu bilang favorit kantin gitu, mungkin lebih senang kantinnya ke kampus lain gitu. Tapi ini juga bisa jadi excuse kalau misalnya mau berkunjung ke perpustakaan yang lain gitu ya. Kalau LS itu perpustakaannya agak sedikit berisik ya, gitu. Berisik. Kalau aku senangnya di King's College sebelahnya, nggak jauh dari kalau kita sebelum melewatin Holborn, kita nyampe dulu King's College. Mereka bahkan punya bar ya atau kafe yang ngadep ke Sungai River Thames itu. Gitu. Jadi karena King's College yang termasuk paling tua di London kampus. Jadi mereka dapat lokasinya PW dan strategis. Jadi ini punya kesempatan kita juga untuk menggunakan fasilitas itu untuk kita belajar juga gitu. Dan kalau misalnya koleksi buku yang kita pengen, walaupun sekarang semuanya bisa online ya, tapi ternyata di Queen Mary nggak ada, tapi ada di perpustakaan kampus lain, kita bisa request. Gitu. Itu yang aku kerjain waktu dulu. Aku temu buku ini di King's College, ketemu ini di LSI, kok nggak ada di perpustakaannya Queen Mary. Nah, aku ngomong sama pustakawannya orangnya baik. Rasa sih sekarang tambah baik orangnya. Nah, bahkan kalau perpustakaan Queen Mary nggak tahu kalau dirubah ya struktur arsitekturnya, itu zaman aku itu ada musolanya di dalam yang kalau orang Indonesia pada tahu pasti tidur di situ. Sepi, bersih, waduh, gua rasa gua aja di Unpad aja nggak punya musolanya gede dan bersih gitu di. Ini maksudnya kita bandingin ya, maksudnya Queen Mary bagaimana mereka mewahnya untuk supaya mahasiswa senyaman itu gitu. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian gitu, karena aku kadang-kadang kalau belajar di satu tempat aja bosen, belajar di rumah aja kadang-kadang bosen, di kos aja tempat tinggal aja bosen. Jadi mungkin bisa itu. Terus juga ketika kita belajar, mungkin ketika minggu tenang, ada istilahnya minggu tenang. Aku rasa zaman kalian ada ya minggu tenang. Tapi kalau aku bilang namanya minggu tegang. Ya. Bulan tegang kayaknya ya, sebulan. Karena kan jatuh ujiannya tergantung mata kuliah kita ambil. Itu kalau kalian merasa ada masalah kejiwaan, di situ ada bagian psikolognya ya. Jadi di Queen Mary itu ada. Bisa nanganin kalian kalau kalian ngerasa kesulitan belajar atau apa gitu. Aku tuh udah saking stresnya sampai tulis ke dokter, disuruh ikut komunitas supaya nggak kena insomnia gitu. Jadi kayak yang kita nonton film Hollywood gitu kan, ada orang-orang misalnya yang nggak bisa yang drug addict gitu atau apa gitu. Nah kalau aku begitu udah disuruh ikut yang itu tuh, yang khusus untuk orang yang nggak bisa tidur, insomnia. Wah gimana nih gue mau share gini, akhirnya habis itu aku paksa kalau udah ini matanya merem, karena minggu kita mau persiapan ujian gitu tuh memang reading list banyak banget yang harus dibaca kan. Itu yang harus dibaca core reading list dulu. Terus kalau aku rasa juga zaman kalian ada itu kayak bank soal yang kita bisa pelajarin, terus kita bisa minta di try out, dia dicek sama dosen kita. Nanti dia ngasih komen, ngasih feedback, ngasih nilai bahkan ya. Kalau waktu itu aku feedbacknya nggak lulus. Ini kok kamu jawab kayak gini nggak lulus? Oh benerin ya, udah. Aku jawab 1 tahun pertanyaan gitu semuanya. Nanti kan kita dapat soal 3 jam ya, kemudian written testnya 3 jam. Ini juga mungkin pengalaman untuk semua yang mau ngambil, aku rasa juga semuanya perlu memilih ketika mata kuliah itu diambil, bukan hanya interestnya, tapi juga metode bagaimana penilaiannya. Ada yang nggak ada ujian tertulis sama sekali. Ya, ada yang
hybrid ya, gabung. Ada yang cuma tertulis doang. Nah ini aku ambil kayak gitu semua. Itu agak stres ya, karena kalau yang tertulisnya down ya down semua kan gitu. Kalau yang paper semua yang berarti cuma paper doang. Kalau yang hybrid mungkin setengah-setengah. Nah itu perhatiin workload-nya ya. Jadi kalau nulis paper enak, mungkin kita untuk kontrol nilainya lebih tinggi daripada writing test. Tapi mungkin banyak ngambil jatah waktu kita untuk research sendiri gitu. Kalau ujian tertulis tuh ya gitu. Stresnya pas minggu tegang itu, bulan tegang. Nah, harus nyiapin reading list-nya apa, terus apa, dan memang mereka tuh kayaknya punya komposisi gitu. Kurvanya kalau dari yang aku tahu karena kebetulan aku jadi korset, jadi kadang-kadang ada nanya-nanya informasi yang sedikit. Mereka tuh dikasih tahu kalau di mana namanya, kalau misalnya kita tingkat kelulusan tuh ada selalu yang nggak lulus ya, dan untuk yang dapat nilai paling tinggi namanya distinction. Mungkin kalau kita di sini bilangnya cum laude sama cum laude, itu distinction kalau di sana. Itu persentasenya paling sedikit itu tuh, yang nggak lulus sama yang paling tinggi distinction. Biasanya gedenya di merit sama pass, itu kemungkinan mayoritas orang dapat nilai. Nah, make sure kita nggak bagian yang dari yang nggak lulus itu, karena pas aku ngambil lulus ya, mengambil transkrip kan, nilai antrian di depan aku itu orang-orang Asia, masuk orang Thailand, itu ternyata pada nggak lulus. Jadi mereka harus ngulang lagi tapi nggak ikut kuliah. Jadi mereka pulang ke negara masing-masing. Nanti pas ujian mereka datang. Nah mungkin yang zaman sekarang mungkin remedial testnya mungkin nggak harus nunggu setahun kemudian baru ini ya, mungkin beda, nanti mungkin bisa ditambahin ya. Nah tapi itu, jadi makanya kita waktu ujian mungkin kalau kita di Indonesia merasa gampang nih sistem kebut semalam, atau ada yang bilang sistem kebut sepagi. Jadi kalau ujiannya siang, pagi udah bisa, kita bisa nyiapin dari pagi udah cukup. Nah ini mungkin tolong diperhatiin gitu ya, fasilitas belajarnya mungkin bisa dioptimalkan dari yang disediakan. Terima kasih. Coba yang lain mungkin bisa nambahin atau mengkontras. Oke, mungkin aku share ya untuk masalah studinya di sana gimana. Tadi library itu, jadi Queen Mary itu punya banyak facility buat yang tipikal kayak buildings, library segala macam, tapi juga kerjasama, terus juga gimana untuk support kita belajar itu menurutku sangat lengkap sih. Nah, untuk yang library itu memang ada di MLN, tapi kalau aku pribadi itu lebih sering ke ILS. Jadi mostly ILS itu isinya kebanyakan anak-anak Queen Mary atau dari UCL. Jadi benar-benar di sana sama-sama library, cuman di sana lebih ke advanced legal study gitu. Lebih banyak buku, memang banyak support di MLN, tapi untuk belajar segala macam, aku paling senang di ILS. Itu ada di Russell Square, karena di situ benar-benar tenang, dan di situ ada meja, istilahnya kalian tuh kayak bisa belajar di perpustakaan itu, tapi benar-benar tenang dan enak, ada wifi, semuanya ada. Nah, terus untuk masalah belajar itu bisa juga kita akan dapat akses namanya dari digital library. Itu Queen Mary itu akan punya banyak akses ke jurnal-jurnal, dan di situ kita bisa manfaatkan buat kita belajar, buat kita support bikin paper segala macam. Itu banyak dan diekspor aja. Jadi nanti kita akan dikasih, dulu tuh zaman aku namanya white book, dan di situ banyak istilahnya banyak tips-tips yang bakal kasih kita takeaways buat kita studi di Queen Mary. Dan itu kalau emang kalian benar-benar pengen dapat info yang berguna, sabar-sabar aja baca buku itu, karena itu memang benar-benar bermanfaat. Itu termasuk juga buat istilahnya KRS-an, kita ngambil mata kuliahnya gitu. Itu nanti kita akan ada namanya platform namanya QM Plus. Nah, di situ kita bisa dapat banyak info dari QM Plus. Nah, terus untuk support study, aku lebih senang share tentang ini sih. Fasilitas dari Queen Mary itu ada namanya CTWL. Itu Critical Thinking, Writing in Law kayaknya, atau apa, nggak ngerti deh. Cuman itu akan diadakan special itu buat students yang emang bukan native dari
dari UK, dan di situ kita belajar kalau di legal studies di UK itu caranya untuk kita lebih punya critical thinking itu gimana kita memanfaatkan jurnal, gimana kita nulis, terus juga perhatikan yang namanya OSCOLA. OSCOLA itu buat footnote segala macam, itu ada standarnya. Dan di critical thinking and writing for law ini tuh benar-benar kita belajar tentang itu. Cuman memang kadang membosankan, jadi ya ini dibikin enjoy aja sih gitu. Terus kalau aku pribadi untuk masalah belajarnya, kalau aku bisa pesen sih, memang untuk istilahnya study load yang di Indonesia dibanding dengan UK itu akan lebih berat di UK banget. Kalau aku pribadi, aku bisa bilang itu seharusnya S2 untuk 2 tahun, tapi di-press jadi setahun. Jadi makanya untuk materialsnya itu banyaknya minta ampun. Dan untuk satu kelas, satu sesi gitu, biasanya sekitar 3 jam untuk satu mata kuliah. Jadi ada break-nya, dan of course 3 jam itu kan karena saking banyaknya materi, itu mungkin akan cover di situ semua. Tapi itu nggak cukup, kita cukup datang ke kampus, terus kita ikut kelas gitu. Kalau aku pribadi, aku lihat dari pattern, dari cara penilaian segala macam, itu kita nggak bisa kayak gitu. Jadi at least kita harus baca yang namanya reading list. Nah, of course ini banyak banget reading list-nya, tapi memang capek, tapi itu akan membantu kalian supaya at least sebelum kelas tuh kalian ngerti yang bakal diomongin di kelas tuh apa. Otherwise, buat aku pribadi, aku bakal ketinggalan kalau aku nggak baca reading list itu. Jadi aku ada kebiasaan sih sebelum kelas gitu, aku ke ILS. Sebelum kelas, misalnya kelas jam 3, aku ke ILS jam 10. Di situ aku baca reading list segala macam. Capeknya minta ampun, ngerti sih. Jadi, tapi itu membantu banget buat yang besok kalau exam. Karena kalau exam itu penilaiannya ternyata nggak sama kayak di Indonesia dengan kita menghafal, terus kita nulis, itu kemudian mereka standar nilainya kayak gitu tuh nggak. Cuman semakin banyak informasi yang kita bisa kasih di examnya, itu bisa nge-boost nilai kita juga. Dan sempat kemarin ada omongan semakin banyak tulisan yang kita kasih, semakin tinggi nilainya. Ya, somehow sekali exam gitu, aku bisa kayak jurusan aku tuh bisa kayak sampai berbelas-belas halaman. Jadi minimal 15 halaman folio kita masih nulis pakai pulpen gitu. Sampai kita harus stok pulpen karena saking banyaknya pertanyaannya dan kita harus selesaiin semuanya kayak gitu. Dan itu pun nggak menjamin kita bisa lulus exam-nya. Jadi ya pesanku adalah benar-benar belajar karena kita nggak bisa catch up di UK kalau kita pakai cara belajar yang di Indonesia kejar semalam kayak gitu. Ya kecuali memang benar-benar brilliant gitu ya. Cuman kalau aku pribadi aku benar-benar harus nyiapin. Terus kalau di exam gitu cari tips and trick. Kalau misal teman kalian ternyata dapat yang distinction atau gimana, itu coba tanya cara jawabnya di exam tuh seperti apa. Terus dulu aku sempat tanya, terus jawabannya adalah coba dikaitin teori yang ada di materials itu dengan case ini, tapi justru di sana dikasih pendapat pribadi. Nah, di situ nanti bisa kelihatan nih gimana kita ngembangin soal case-nya itu gimana. Jadi nggak bisa langsung apa ya, kayak di Indonesia menghafal terus langsung ditulis gitu aja tuh nggak bisa gitu. Nah, untuk examnya ada yang tipikal exam untuk di apa ya, tulis kayak gitu langsung on-site, tapi ada juga yang namanya FAE. Cuman aku dapat FAE itu karena kemarin sempat COVID, jadi akhirnya FAE yang which is itu it takes around tetap ngerjainnya 1 day, dan literally 1 day aku nyiapin untuk bisa jawab semua pertanyaannya itu dan banyak banget. Tapi mungkin ada beberapa jurusan yang ngambil FAE, dapat FAE itu lebih banyak examnya kayak dari finance segala macam kayak gitu sih. Aku bisa share untuk study tips, mungkin itu aja sih. Mungkin Kak Baby sama Iqbal bisa ada tambahan. Aku mau tambahin dikit, tapi hampir semuanya sih setuju ya dengan yang dari dijelasin Rini. Kalau kampus emang paling nyaman itu di ILS, karena juga deket banget sama Holborn. Dan kita udah familiar sama areanya, terutama kan kalau misalnya ikut yang CTWL, itu kan di sana lokasinya ya. Itu penting sih, karena kayak contohnya misalnya buat kita tahu
bedanya apa, cara belajar di sana, lu-nya seperti apa. Terus terakhir yang semester kedua untuk bikin disertasi, footnote segala macam itu dijelasin di CTWL. Terus di ALS juga sangat sangat nyaman tempat belajarnya, dan database-nya juga oke, selain digital library. Terus untuk mungkin tambahan lagi ada juga public library ya. Kebetulan di dekat rumahku ada public library dan aku bisa akses. Bisa juga sih sebenarnya belajar di rumah, tapi kan kadang kita males ya. Memang harus dipaksa. Kalau duduk di library mau nggak mau kita jadinya terpaksa belajar. Jadi dulu kalau nggak ke ALS, aku ke public library di dekat rumah, itu juga free di London. Bisa pakai metode itu. Terus kalau misalnya mengenai belajar, mungkin tipsnya kalau misalnya ngobrol-ngobrol nih sama yang kuliah law school di US sama yang di UK. Di UK itu lebih seperti kayak independent learning. Jadi kita dikasih reading list sebelum kita kuliah, banyak banget listnya. Dan pas kuliah itu 1 minggu cuma 1 kali, satu program, satu course ya, 3 jam. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak belajar, kita nggak baca reading list-nya, 3 jam itu terlalu banyak untuk digest, terlalu banyak. Jadi kesempatan kita untuk bertanya, untuk kita klarifikasi, diskusi itu ada di 3 jam itu untuk digunakan semaksimal mungkin. Karena kalau nggak, nanti minggu depan ada reading list yang baru, itu sih bisa ketinggalan. Jadi dibaca semaksimal mungkin dan ya digunakan waktu 3 jam itu untuk diskusi. Untuk ujian, kebetulan kemarin semester 1 ujiannya kemarin aku dapatnya semuanya online, harus disubmit dalam 24 jam. Itu juga meresponnya nggak sekedar kayak straightforward, dia nanya A, jawabnya A. Memang kita harus kasih kayak fundamentalnya apa dari pertanyaan itu, karena kan kebanyakan case. Jadi fundamentalnya apa, terus mungkin tambahin reference ke case law yang presiden case law-nya apa, dan masukkan opini kita lebih kemana gitu. Itu yang masuk jadi marks-nya seperti apa. Biasanya sih dari sebelum kita ujian suka ada dari TA kan, ngajakin diskusi atau kuis supaya kita latihan untuk persiapan exam. Dan kalau misalnya ujiannya dapat yang offline, ya itu memang dibaca dan mungkin ada yang harus dihafal. Jadi pada saat ujian itu kita bisa masukkan semuanya, kita tulis semuanya di offline exam itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Iqbal udah jawab belum? Belum sih. Mau jawab. Silakan. Kalau untuk belajar sebenarnya mungkin experience-nya agak sedikit ini ya, mengalami difficulty karena di medio 2020-2021 itu memang kan kuliah di Queen Mary itu 3 semester, 3 term 1 term 3. Nah, untuk yang bisa dihadiri secara in class itu cuma term 1, karena term 2 term 3 itu pun juga dalam bentuk small group discussion gitu, dan term 2 term 3-nya full lockdown. Jadi memang kalau ditanya apakah mengalami kesulitan pelajaran, iya kesulitan. Nah, tapi memang dari situ kita belajar aku sendiri sih belajar gitu gimana cara catch up dan cara belajar menghadapi menghadapi banyaknya materi-materi dan reading list yang segunung itu. Dan benar kata Mbak Baby, benar kata Rini, kita bisa ke berbagai sama Ausi juga, kita bisa ke berbagai tempat yang bisa memberikan kita source yang diperlukan gitu untuk membackup reading list kita dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di kampus. Nah, nanti by the time kalian udah mulai masuk tuh ke dalam kuliah dan udah mengalami exam, nanti di kelas tuh ada kayak, nggak lupa istilahnya apa, cuma kayak standar deviasi nilai gitu. Jadi nanti nilai kalian berapa, terus ada nilai kalian di-compare ke teman-teman kalian sekelas. Nah, di situ kalian bisa lihat nih tapi kalian nggak tahu itu siapa yang dapat nilai segitu, cuma kalian tahu sebarannya seperti apa. Dan ya itu sebenarnya bukan untuk bikin berkecil hati ya kalau kalian ada di bawah range itu, dan tidak menjadikan kalian untuk
ya sombong sih bisa dibilang kalau di atas range itu, tapi untuk motivasi diri sendiri aja. Dan kalau misalnya kalian beruntung untuk tahu siapa ya, dan kenal siapa yang bisa mendapat nilai yang di atas range itu, coba bisa ditanyakan cara menjawabnya seperti tadi kata Rini ya. Kayak gitu. Iya sih, paling belajar bisa, kalian yang paling tahu cara kalian belajar gimana, apa kalian lebih suka belajar sendiri atau belajar sama teman-teman diskusi. Itu yang kalian tahu, dan jadi bisa dikembangkan oleh diri masing-masing. Itu aja paling. Aku nambahin kali ya, untuk aku kelupaan tadi bilang tentang studi di CCLS ini, kemarin sempat ada yang namanya tuh tutorials. Jadi setelah, aku nggak ngerti, cuman di angkatan aku sama Kak Baby itu ada tutorials, jadi itu sekitar setelah after berapa ya, 3 sesi kuliah gitu akan ada tutorials. Nah, di situ tutorials tuh, jadi satu kelas akan dibagi beberapa grup, dan beberapa grup ini akan lebih ngomongin tentang case, jadi di situ kita lebih ngembangin case, dan istilahnya gimana sih implement materials yang kita dapat di mata kuliah di spesifik case yang ada, dan itu di situ kita diskusi bareng. Nah, terus tambahan juga buat yang exam, itu di examnya itu, of course banyak banget rules, banyak flows yang kita akan pakai di jawaban exam kita. Nah, tapi nggak usah khawatir, soalnya di Queen Mary itu akan dapat, kalau kemarin aku dapat book gitu, isinya tuh list of rules. Jadi list of rules, kemarin aku arbitration kan, jadi banyak banget list of rules-nya. Jadi di situ tinggal buka dan bisa dibawa di on-site exam-nya. Jadi nggak perlu ngapalin, karena semua rules-nya itu bisa dibawa karena disupply book dari Queen Mary gitu. Nah, waktu kemarin sih warnanya biru ya, jadi ya udah kalau jawab exam, kalau pengen lihat rules apa tinggal di situ, terus kemudian kita cite di jawaban exam kita gitu. Ada yang mau nambahin sebelum aku nambahin? Oke, aku tambahin itu soalnya ini untuk penilaian ya, mungkin kalau kita tadi belum dijelaskan, aku ada pergi kamar mandi sedikit tadi. Penilaian itu di sana ada 3 kali dinilai. Jadi setiap jawaban yang kita jawab ujian itu yang tertulis nih ya, khususnya itu 3 orang yang berbeda. 2 dari dalam, 1 dari luar. Dan kemungkinan besar nama kita nggak ketahuan gitu. Jadi nanti pas diperiksa namanya nggak ada, cuma nulis nomor di ujian. Nggak tahu zaman kalian kayak gitu nggak, yang untuk written test ya. Nah, jadi di situ objektivitasnya di situ. Dan memang mereka diatur proporsinya untuk dapat distinction itu susah. Tapi kalau yang dapat distinction juga dapat door prize, karena dapat hadiah sampai 500 pound setahu aku. Mungkin kalau ada yang dapat distinction mata kuliahnya gitu ya, nah mungkin dapat door prize. Teman-teman aku yang dapat distinction dapat. Yang merit ya pas ya, apalagi yang fail yang enggak gitu ya. Dan itu cuma satu-satu doang di setiap mata kuliah. Bahkan ada mata kuliah yang aku ambil waktu itu komputer komunikasi ya, namanya sekarang udah nggak ada kayaknya, mata kuliah diganti di Lembur. Itu nggak ada yang dapat distinction. Kok bisa satu kelas nggak ada yang dapat distinction? Saking susahnya kayak gitu. Ya. Dan nggak selalu penilaiannya karena makin banyak nulisnya. Karena aku ada temen aku yang nulis 30 halaman, sama aku nulis 15 halaman, nilainya sama. Jadi ya, jadi mereka saking cermatnya neliti nilai kalian, bayangin tuh ya. Jadi jangan dibayangin kayak penilaian di Indonesia. Kalau misalnya kalian ngerasa kok nggak berkeringat ya waktu kita kuliah di Indonesia, nah di situ bedanya di situ. Tapi jangan panik ya, karena ini kan belajar setahun, bukan belajar sebulan, sehari atau semalam ya, bisa. Dan itu kalau kalian yang ngerasa sulit, kayaknya kalau perfeksionis semua reading list dibaca, tentu kalau kalian bisa menguasai itu, distinction is guaranteed. Tapi mulailah paling nggak basic itu dari yang core reading list. Jadi kamu kalau nggak ada di tulisan core reading list, baca dulu core reading list. Itu paling nggak kalian nggak akan ngerasa terlalu tertinggal, atau paling nggak kalian punya build confidence. Karena kalau kalian mau coba, saya dikasih buku 50 buku nih minggu ini gitu, 20 gitu. Sekalian baca cuma bisa 1-2 gitu. Gimana nggak jiper gitu kan? Nah, tapi kalau kalian tahu kan mana yang core reading list yang harus dibaca, nah, dan pas yang waktu ujian itu, ya itu kalau aku soalnya selalu kadang-kadang realis kalau misalnya, atau bahkan pragmatis kalau nyiapin ujian. Lihat contoh soal ujian. Nah, habis itu jawaban waktu itu mungkin nggak tahu yang lain ngalamin nggak itu. Aku jawab soal itu, terus aku minta dosen untuk ngecek gitu ya. Nah, dikasih tahu feedback. Nah, kalau gini jawaban nggak lulus nih. Makanya dari situ aku belajar. Karena ada soal-soal yang memang
dari satu tahun ke tahun itu doang yang written testnya, tapi ada juga yang beda-beda. Dan tadi dibilang ada yang bisa bawa buku, bisa bawa undang-undang. Ada juga yang enggak, kayak aku ngalamin tuh. Mana jurisdiksinya ada UK, US, Uni Eropa. Terus nggak boleh bawa buku. Gimana itu ujian 3 jam? Baru ngapalin apa aja tuh? Pasal sama kasus. Nah, jadi pas kalian minggu-minggu kalian milih kuliah, nanti kan ada di Kiampras ya, apa istilah namanya apa sih? Kiam digitalnya. Zamannya aku beda mungkin sama zaman kalian. Itu mau diperhatikan pas ujiannya. Kalau kalian bisa dapat akses ujiannya, baca dulu ujiannya. Ngerti nggak? Nanti memudahkan kalian nggak? Gitu. Karena kadang-kadang ada yang idealis, wah nih kayak mata kuliah seru, pengen banget diambil. Nggak tahu ya pas mereka, apa namanya, pas kita prepare, oh bingung. Pas jawab bingung. Gitu. Karena memang tingkat ketidaklulusan itu ada gitu. Dari setiap mata kuliah yang aku ambil itu semuanya ada. Kecuali yang telekomunikasi semuanya lulus semua, tapi nggak ada yang dapat distinction. Jadi benar-benar pelit nggak? Oke, nggak ada yang dapat distinction, tapi nggak ada yang, tapi bootnya nggak ada yang nggak lulus. Tapi yang lain ada yang dapat distinction, tapi ada yang nggak lulus. Gitu. Jadi itu perlu dikasih tahu karena kalau nggak kita udah tinggal di London tuh berasanya have fun banget soalnya. Jadi aku harus kasih tahu bukan buat takut-takutin, tapi biar kita nggak lupa gitu. Di Queen Mary bukan turis. Gitu. Mungkin dari aku itu. Kalau belajar bareng, aku ngalamin juga belajar bareng. Cuma kalau belajar bareng, kalau kita belum baca sama sekali tuh, di sana tuh jadi kayak apa ya? Kayak kambing conge gitu ya. Teman-teman aku yang Eropa udah pada baca, gitu, yang orang kelas udah baca, belas-bis. Aku baru, ini apa ya? Waktu itu belum zaman GDPR, masih zamannya apa ya? Safe Harbor ya. Nah, masih zamannya EU EC Directive 9546 yang data protection. Ini apa ya? Yang lain udah ngomong pakai pasal-pasal, aku baru bacanya ini doang, pasal 1, pasal 2. Jadi mungkin ini tips triknya dari kita semua, ya tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang baku, tapi aku rasa bisa jadi pengalaman ya. Karena ya nggak enak juga kan nanti kalau udah misalnya pulang, ternyata nggak lulus gitu kan, terus harus balik lagi gitu kan, repot juga nanti. Lesnya gimana sama orang tua atau sama keluarga? Karena kalau kita nggak lulus, kita nggak bisa ikut kuliah, tapi kita harus pulang. Apa peraturan berubah atau nggak tahu, tapi begitu. Kayaknya kalau setahu aku yang sekarang remedialnya lebih cepat, nggak harus nunggu tahun berikutnya. Cuma ya kalau bisa lulus langsung, kenapa harus remedial ya? Mungkin dari aku itu. Kalau dia mau silakan, kalau nggak kita lanjut ke yang terakhir. Oke, nggak ada. Sesi yang terakhir ini adalah mungkin yang fun-nya tentang London ya. Jadi mungkin ini benar-benar based on our personal experience, beda-beda setiap interest-nya ya. Bisa didapatkan dari kegiatan kita di dalam Queen Mary ya, termasuk mungkin kita bilang fun itu mungkin termasuk kalau kita kerja part time ya, mungkin dimasukin aja di sini atau bahkan kerja full time. Sebentar. Ini mungkin bisa di tackle dulu, aku ada yang nelpon nih soalnya. Oke. Kamu jelasin tentang kegiatan apa namanya kegiatan Think Studio di London, di kampus atau luar kampus. Bentar, jadi untuk di UK, di Queen Mary ini untuk aktivitas di kampusnya, kalau aku pribadi sih aku nggak terlalu aktif ya di organisasi karena aku terlalu fokus ke studi karena aku butuh catch up. Karena ya itu karena study load-nya lumayan banyak dan cukup padat. Jadi untuk organisasi sendiri nggak terlalu banyak sih. Cuman kalau dari Indonesia itu ada PPI. Ada PPI London, itu kayaknya per kota ada, cuman di London juga ada, jadi mungkin bisa gabung ke situ. Aku personally kurang aktif di situ, cuman tahu kasarannya aja. Terus ada juga beberapa society yang sesuai dari mata kuliah. Kalau dulu aku ada yang dari arbitration itu ada sendiri, cuman aku nggak terlalu ngeh ya. Terus cuman kalau aku pribadi lebih aktif di kelas aja sih. Kalau misal ada discussion atau apa, terus kemudian sempat ada acara-acara yang diadain dari mata kuliah aku, dari jurusan gitu,
lebih banyak acara-acara networking kayak gitu. Jadi dalam acara itu tuh dimanfaatkan kita untuk networking. Memang kebanyakan itu diinitiate dari beberapa law firms yang memang kerjasama sama Queen Mary. Nah, kalau aku personally lebih aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu daripada di society-society yang memang diadakan dari Queen Mary atau memang ada dari Indonesia sendiri, gitu sih. Cuman mungkin pengalamannya akan beda dengan Kak Bibi atau Iqbal, mungkin bisa ditambahkan. Iya, thank you. Jadi sama juga sih sama Rini. Kalau di London, kalau organisasi itu ada PPI, ada PPI London, sama PPI UK. Nah, biasanya pas kita baru masuk tuh lagi ke voting ya, voting pemilihan ketua untuk yang PPI London sama PPI UK. Dan kalau mau daftar, bisa ikut salah satu mungkin ya, karena kan organisasinya juga pasti ada tugas. Tapi menurutku mungkin kalau yang mau ikut organisasi, kalau PPI UK lebih banyak yang postgrad. Jadi mungkin kalau ya lebih enak gitu ya kalau misalnya seumuran. Kalau PPI London mungkin lebih banyak yang undergrad. Nah di luar itu di luar yang society itu juga sebenarnya masih banyak yang dari apa program sendiri ya. Karena dari program itu kan nanti kita punya apa ya istilahnya dibilangnya ya ketua kelas ya. Nah ketua kelas itu kan suka ngadain event. Jadi di awal tuh kayak kita ngumpul-ngumpul nih buat saling kenal. Nah, terus dari profesornya suka suka ngajak beberapa mahasiswa yang mau join ikut networking yang diadain sama law firm yang kerjasama sama Cumio. Itu ada beberapa seminar karena kan terkadang suka ada update ya di internasional law-nya apa. Jadi ada seminar-seminar itu kita bisa ikut free diajakin sama profesor. Itu aku lebih suka yang ikut itu karena ternyata itu nggak bisa dapat untuk seluruh student. Jadi mungkin cuma dikasih buat 5 sama 10 student. Jadi yang lebih cepat. Terus alasannya kenapa itu berguna buat kalian, kita bisa apply, bilang profesornya kalau kita mau ikutan, nanti kita yang diajak gitu kan. Terus mungkin kalau buat ngisi waktu luang, dulu tuh aku suka ikut PPI London kan suka ngadain badminton ya. Jadi aku ikut sama mereka atau ikut yang dari kampus juga ada tuh dari kampus yang MLN kan ada banyak area ya. Jadi kita bisa sewa lapangan badminton, sewa lapangan basket dan itu harga student bisa sewa dan tapi kalau kita sewa yang di situ kita bayar per person dan kita nggak dapat dedicated court. Jadi kita emang harus ganti-gantian. Tapi enaknya kita bisa kenalan sama mahasiswa lain, nggak cuma dari satu program, tapi dari seluruh Himyol, dari yang undergrad, postgrad, sampai yang PhD, kita bisa kenalan di situ. Itu sih tambahannya. Mungkin pengalaman dari Iqbal. Iya, makasih Mbak Baby. Aduh, pengalamanku nih dibandingin Mbak Baby sama Rini itu terbatas banget sebenarnya. Karena emang pada saat itu kan memang lagi lockdown, jadi level-level juga entah aku yang nggak tahu atau emang level yang ngadain dan atau emang informasi sedikit. Waktu itu kesempatannya memang sangat-sangat terbatas. Jadi yang aku lakukan adalah mulai semester 2 itu kan aku punya kenalan, terus habis itu aku part-time. Jadi ya part-time juga bukan part-time berhubungan dengan law firm, bukan pekerjaan profesional. Dan karena emang limitation di student visa 20 hours seminggu ya, itu adalah bagaimana cara aku untuk networking dengan orang-orang di sana yang mungkin selain tadi kata Mbak Baby yang hari ini ada PP UK, ada PPI London, dan ada orang-orang Indonesia di sana di primernya juga. Tapi itu juga salah satu cara networking untuk kenalan sama orang yang dari sana, karena teman-teman part-time kan juga nggak cuma orang Indonesia ya, bahkan ada yang dari Kosovo, ada yang dari Spanyol gitu-gitu. Ya sih, tapi maksudnya selagi di sana juga aku coba sebisa mungkin untuk berkenalan sebanyak mungkin dengan orang Indonesia yang ada di sana, walaupun belum tentu orang-orang itu emang kuliah di Queen Mary, ada yang kuliah dari kampus lain terus mereka turun ke London atau emang mereka tinggal di London dan dari kampus lain gitu. Jadi kayak semacam networking dan ternyata turns out mereka pulang kan. Jadi kalau mereka pulang kadang-kadang masih suka ketemu sama mereka gitu. Kalau misalnya mereka stay di sana ya nanti kalau misalnya ada apa-apa ya bisa kembali ke sana dan udah punya kenalan gitu loh. Jadi ya everything should be fine ya kan. Dan untuk leisure time di sana, aku kalau nggak main sama temen,
kayak jalan-jalan ke park gitu, atau enggak mana lagi ya, oh nonton ini, karena dulu lockdown kan, setelah lockdown dibuka kan udah mulai bisa tuh nonton konser, atau mungkin ada yang suka nonton bola. Nah, nonton bola di sana juga bisa gitu. Tapi kayak Mbak Bibi, kalau Mbak Bibi kan tadi bilang ikut badminton, kalau aku ikutnya di basket yang orang-orang Indonesia main di London. Kadang-kadang main bola juga. Tapi ya itu juga nggak sering, karena kan ada part-time sama ada kuliah ya. Emang tujuan utama ke sana kan memang kuliah, jadi ya nomor satu kan itu dulu sih. Itu doang, paling Mbak Bibi ini. Oh ya, mau tambahan. Jadi kuliah di London itu emang banyak distraction-nya. Karena kan di kota besar ya. Jadi mungkin dulu aku juga suka nonton teater. Nah, teater ada teater yang play, ada yang teater yang musical, terus juga punya banyak juga yang contemporary gitu kan. Itu ya dinikmati karena kan uh, banyak waktunya, jadi kita punya banyak waktu, kita bisa nonton dan ya, mungkin di tiket yang murah, yang juga di atas, atau yang itu juga kayaknya ada dapat diskon student ya. Tapi aku seneng banget tuh nonton teater, terutama kan ada beberapa yang kayak artis Hollywood yang benar-benar lagi main teater, kita bisa nonton gitu. Terus kalau mau entertainment yang murah ya tinggal ke ini, ke park, sebanyak banget park, tinggal duduk-duduk di sana. Bahkan dulu karena lagi lockdown, jadi bikin disertasinya di taman, di taman sampai baterainya habis balik lagi gitu. Oh, itu sih banyak, sangat menyenangkan sih mungkin buat kuliah di London dan di Queen Mary. Iya, nyari teman-temannya juga nggak selalu orang Indonesia ya, Mbak Bibi. Iya betul. Jadi kalau udah lulus, kalau mau, kan banyak tuh teman-teman yang kebetulan yang bukan yang orang Indonesia atau Indonesia juga yang lanjut kerja di London. Jadi pas kita balik tuh jadi kayak mudik gitu, ketemu teman lama, terus kebetulan flatmate masih tinggal di flatku, jadi aku bisa dapat, ya lumayan kita dapat tempat penginapan gratis. bisa bisa ketemuan, jadi nggak cuman sekalian nostalgia, sekalian ya ketemu teman-teman lama lah. Oke. Jadi banyak ya aktivitasnya untuk society, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang entertaining, terus sports segala macam. Terus next kita tunggu Kak Ausi, berhubung Kak Ausi nggak ada. Mungkin ada lagi nggak yang mau diobrolin dari Kak Tias atau Iqbal, kasih tips apa untuk student, atau mungkin ada dari tambahan dari Kak Ausi untuk topik selanjutnya gitu? Oke, sorry ya, trouble syuting di rumah jadi agak belibet. Tadi tambahan tentang apa ya? Kita tentang kegiatan sosial ya. Yang sosial udah termasuk yang kayak traveling itu belum tadi? Atau hobi atau interest? Belum ya? Oke. Nah, tadi mungkin nambahin dari yang kegiatan sosial. Sebenarnya kita di dalam Queen Mary aja, kalau kalian buka websitenya qmsu.org ya, Queen Mary Student Union, itu isinya adalah semua interest kita manusia, ya mahasiswa dari S1 sampai S3 itu ketemu. Mungkin kalau mostly berarti akan dikelola sama undergrad ya, karena proses untuk establish itu karena butuh waktu dan dari generasi. Kalau kita yang elemen cuma setahun ya. Indonesia sendiri punya kita satu asosiasi namanya Queen Mary Indonesia Society, tapi di situ yang setahu saya sampai sekarang masih dikelolanya sentralistiknya sama undergrad, tapi bukan hanya satu fakultas universitas. Nah, jadi mungkin kalau kalian mau tanya mungkin yang experience yang less tentang study, tapi mungkin tentang kampus Queen Mary mungkin bisa ditanya kalau yang sisi Indonesianya. Tapi kalau karena kita tinggalnya di London, kita tinggal di kota internasional, yang terbaik itu adalah sebentar ya, ini banyak gangguan. Tolong dijelasin yang traveling dulu kali ya, maaf hari ini. Coba kalian traveling atau interest, orang ateis dan sebagainya, atau misalnya agama tertentu, Islam, Kristen apa, semua itu ada bahkan. Atau interest olahraga, waktu itu aku ikut badminton ya, yang normal, ketemu orang-orang non Indonesia ternyata banyak yang main bulu tangkis rupanya ya, bahkan yang orang Eropa pun main bulu tangkis. Jadi aku ketemu. Karena memang salah satu bagian dari benefit ketika kita tinggal di London itu adalah relasi internasional kita, apakah itu sosial atau networking. Ya, kalau masalah relationship itu
taste-nya ya, tergantung kita yang senangnya dengan sama bangsa atau beda bangsa. Jadi kalau buat saya untuk setahun ini paling nggak kita coba dieksplor. Tadi ada yang endorse misalnya mau ikut PP London atau PP UK atau apa, silahkan, itu pilihan kita. Cuma yang saya harus tekankan lagi, kita tinggal di London ini bukan hanya sekedar kota di luar negeri, tapi kota internasional. Ya, kalau saya sering bilangnya Republic London, teman-teman. Karena walaupun di UK, tapi vibe-nya beda. Kalau kalian keluar dari kota London, kalian bandingin mostly kota di UK, beda. London itu sangat internasional dan mereka yang banyak kegiatan. Bahkan di satu angkatan aja, kita tuh ada kegiatan namanya dalam setiap minggu itu dinner dari makanan negara tertentu atau at least benua tertentu. Jadi di angkatan aku nih, gratisnya angkatan aku itu ada misalnya makanan mungkin makanan Amerika Latin gitu ya. Brazil, banyak orang Brazil zaman aku. Makan di restoran Brazil gitu ya. Sticknya yang ditusuk yang tinggi itu loh, terus potong-potong gitu ya. Bukan kayak kebab tapi di skew gitu modelnya, gede. Terus ada yang kebagian orang Asia gitu ya, termasuk Indonesia. Aku suka buat biasanya tapi sama teman-teman sekelas gitu. Tapi ada yang bikin acaranya perangkatan. Jadi satu meja gede gitu tuh, bukan satu meja kali ya, bermeja-meja gitu yang ngumpul gitu. Misalnya 100 orang atau apa. Nah itu salah satu termasuk yang kegiatan aku sering ikutin. Aku nggak termasuk orang yang suka party ya, tapi itu tiap minggu atau bahkan tiap beberapa hari itu pasti ada yang organize party itu di satu angkatan itu, teman internasional. Mungkin ada yang hobi sendiri, zaman aku tuh ada klub pecinta fotografi di angkatan aku, jadi teman-teman itu semuanya yang orang Indonesia, non-Indonesia semuanya gabung, mereka pokoknya belajar teknik-teknik yang fotografi. Betul ada yang ahli di angkatan aku, jadi dia ngajarin, jadi yang memang nggak ngerti kamera gitu. Ini kamera bukan kamera HP ya, pakai kamera yang profesional gitu. Itu diajarin gitu. Jadi sebenarnya banyak room to explore di angkatan kita gitu. Jadi sebenarnya kita di dalam angkatan aja itu udah banyak kegiatannya. Zaman aku ada namanya Postgraduate Law Society, aku kebetulan jadi pengurusnya, terus aku juga jadi the head of course rep. Jadi fungsinya banyak di situ, mungkin lebih kayak course rep itu lebih kayak BPM. Dia kayak mewakili suara mahasiswa, ada hubungan sama kegiatan sosial sama akademik, tapi sebenarnya juga punya peran untuk establish misalnya Postgraduate Society zaman aku. Jadi bisa kegiatannya sosial juga, nggak harus akademik. Nah ini kalau kalian ada yang mau nominasikan diri, ikut pemilihannya, karena pemilihan ketuanya, nggak tahu zamannya yang lain udah masih sama nggak, itu biasanya sebulan 2 bulan setelah kita keterima. Maksud kita mulai enroll selesai, udah nyampe di London, nah itu. Tapi nanti setiap jurusannya, jadi misalnya ada LLM in PMT, LLM in Alternative Dispute Resolution, LLM in General, atau mereka masing-masing punya perspektif. Nanti ada headnya satu. Nah dari situ nanti banyak tuh yang bisa dikreasikan. Ya bahkan misalnya kita, dan aku sampai sekarang masih keep in touch, bahkan hampir udah 10 tahun ya, aku masih keep in touch sebanyak dari mereka. Gitu. Banyak yang hubungannya networking-nya ada hubungan sampai kerja, proyek dan segalanya ya. Jadi nggak semuanya hanya sosial. Jadi, banyak yang bisa digali. Jadi tolong di sini yang kegiatan sosial juga jangan dilupain adalah relasi internasional. Ya, walaupun nanti jadi networking atau purely sosial nggak ada masalah. Mumpung pas kalian setahun itu, karena setelah setahun itu nggak semudah itu mempertahankannya. Aku setelah 10 tahun banyak yang masih jalan, tapi banyak juga yang memang mereka ya beda ininya, prioritasnya beda, dan memang nggak semua orang senang dengan long distance communication ya, let alone long distance relationship ya. Jadi ya di situ kuncinya. Jadi pesan dari aku itu. Untuk traveling, coba pergi, jangan selalu ke tempat-tempat yang turis banget ya. Biasanya tuh kalau tempat-tempat turis banget tuh kayak namanya apa ya, yang batu-batu tuh apa sih namanya ini, yang di bawah tuh Stonehenge ya. Daripada ke Stonehenge ya, mending kalian pergi ke pulau kecil di Scotland namanya Stornoway. Itu kalian bisa ketemu Stonehenge dengan harga lebih murah, nggak perlu ngantri, nggak perlu rame. Nah, tapi jauh di atas Scotland. Nah, Scotland terkenal sama alamnya, orangnya nggak terlalu banyak, karena penduduk UK itu mayoritas tinggalnya di Inggris. Ya. Sisanya 5 juta ya di Scotland, 3 juta di Wales. Jadi bayangin kalau jumlah penduduknya di UK ada 50-60 juta, terus 5 juta, 3 jutanya di 2 negara, ya di Northern Ireland, yang besar 1 juta tambah 5, 6 juta, misalnya 3, 9 juta, terus sisanya di Inggris, banyak itu. Jadi kalau kalian pergi ke kuliah ke kota-kota di luar Inggris, kalian akan merasa lebih sepi.
Tapi bahkan kali kota-kota kecil kayak misalnya Leeds, termasuk kota kecil tuh ya, itu orangnya dikit. Jadi kalian beda, pengalamannya beda. Gitu. Jadi ya mumpung lagi di Inggris itu atau di UK itu ya silakan dieksplor kegiatan untuk traveling. Mungkin harus dicari paket-paketnya ya. Kalau aku biasanya zaman dulu tuh suka pemalas untuk beli yang pakai waktu ya. Jadi aku beli karcis kereta itu yang bisa berangkat kapan aja dalam sebulan. Dalam sebulan kayaknya. Ya dalam sebulan atau dalam sehari gitu ya. Ada dalam sehari kita bisa milih duduknya di mana aja. Asal kursi itu nggak di-reserve, kita bisa duduk naik kereta cepat itu. Nah, itu biasanya yang kereta mau pergi ke yang jauh-jauh, misalnya dari London ke mana? Glasgow. Biasanya mereka ada stop-stopnya tuh, berhenti di Newcastle, berhenti Leeds dan sebagainya. Nah, itu mungkin, atau kalau yang lebih senang save duit ya, mungkin naik bus juga ya. Mungkin paket-paket naik busnya mungkin tadi udah jelasin kali ya kalau sama rekan-rekan. Itu juga layak tuh. Jadi kita bisa pakai dengan bus puasnya kita pergi kemana-mana gitu. Kalau kereta cepat itu mungkin paling cepat, tapi mungkin experience-nya mungkin nggak selama kalau kita naik bus, ya. Tapi mostly di sana nggak macet ya. Kalau kita pergi keluar kota nggak mungkin kayak di sini. Kalau pergi ke kota di Indonesia mungkin kita suka ngalamin macet juga. Ya, gitu. Paling dari aku sih gitu. Jadi kalau kita tinggal di London, kita harus lebih sociable daripada kalau kita tinggal di negara kita di kota. Karena memang di sana kotanya memang multicultural banget. Jadi kesempatan kita untuk menambah pengalaman, kenal yang sesuatu yang baru, bahkan mengenalkan pemikiran kita atau culture kita tentang Indonesia. Karena Indonesia sebagai negara berpenduduk nomor 4 besar di dunia, nggak seterkenal itu gitu. Jadi kita masih punya PR untuk mempromosikannya melalui diri kita masing-masing ketika kita berada di luar negeri. Ya, rekan-rekan. Gitu. Itu mungkin dari aku. Mungkin yang lain kalau menambahkan, silakan. Nanti kalau kita selesai kasih tambahan di sesi ini, kita bisa tutup. Oh, mau nambahin sih untuk traveling. Tadi semuanya udah dijelasin sih sama Kak Firdaus, Rini, sama Iqbal. Jadi mungkin tambahan tadi yang belum sempat dibahas, kalau misalnya traveling ada pilihan sewa mobil. Dulu aku suka sewa di Enterprise, tapi mungkin tips ya buat yang sewa mobil tuh harus divideoin eksterior dan interior mobil sedetail mungkin. Jadi before after, pas diambil, divideoin semua lekuk-lekuk mobilnya, sampai bannya, sampai velgnya, dan pas pulang juga pas kita drop mobil juga harus divideoin. Karena kemarin sempat di Enterprise kayaknya di Waterloo ya, yang di London, itu sempat dibilang ini bannya lecet atau velgnya lecet gitu kan. Tapi kita ada videonya, kita bilang enggak kok, memang pas dari awal kita ambil memang seperti itu gitu. Nah, terus juga sempat dibilang kita belum bayar yang congestion. Jadi kalau di London khusus zone 1 Senin sampai hari Jumat itu ada kayak di sini kan mungkin ganjil genap ya. Tapi dia itu full day dari pagi sampai sore. Jadi kalau kita akses zone 1 itu kita harus bayar 2019 kan 14 pounds untuk akses. Jadi kalau yang tinggal di zone 1 tuh atau misalnya mau naik mobil, naik taksi ada tambahan congestion fee. Tapi salah satu tips yang tadi tuh kalau sewa mobil adalah jangan lupa divideoin semuanya sedetail mungkin karena nanti repot kalau harus berantem sama ini kan sama car agentnya. Jadi lebih baik kita preventif. Terus kalau yang bawa mobil mungkin harus diperhatikan tuh kalau lagi di tol speed limit di tol sama speed limit di pedestrian itu ada batasnya, tapi diperhatikan aja average-nya seperti apa. Terus kalau parking, kalau dikasih tiketnya ditaruh di dalam mobil, jangan ditempel di luar, nanti ada yang iseng diambil, kamu kena tilang, jadi harus dibayar. Itu sih mungkin. Kemarin soalnya mengalami beberapa itu semua, jadi ya sharing aja. Terima kasih, Baby. Mungkin Rini atau Iqbal ada yang mau ditambahin? Aku cukup, Kak. Semua udah di-cover. Iqbal? Sama kau sih, cukup juga. Terima kasih. Ini tadi udah dikasih tahu belum? Kalau bawa mobil di sana pakai SIM Indonesia biasa, kalau setahun available, nggak harus SIM internasional, bener nggak ya? Iya, jadi kemarin sempat bikin SIM internasional kan di sini mudah ya, nggak pakai tes, tinggal apply, bayar, dapat gitu. Jadi kemarin udah bawa
SIM internasional, tapi ternyata mereka juga nerima ini SIM Indonesia. Mungkin bule-bule Inggris tahu betapa susahnya nyetir di Indonesia, terutama di Jakarta. Jadi mereka berpikir, oh ini udah lulus di Jakarta, bisa nggak ya nyetir di UK gitu. Jadi pakai SIM Indonesia bisa, tapi supaya lebih aman, bikin aja SIM internasional. Takutnya beberapa cabang mungkin dia enggak ya. Kalau yang di Scotland sih langsung dia kasih oke gitu. Nah terus mungkin yang bedanya kalau di UK sama di Europe ya, mereka tuh ada istilahnya additional driver gitu. Jadi pas kita booking mobil, dia tanya nih, nanti drivernya berapa orang gitu. Jadi kalau misalnya kita satu mobil isinya 4 orang, tapi yang nyetir 2 orang nih ganti-gantian, nah yang satu lagi tuh harus dibayar additional driver. Bukannya kita bayar driver, tapi kita yang nambah orang itu harus bayar per harinya, per hari mungkin sekitar 7 pounds ya, 5 atau 7 pounds per hari, itu karena ngaruh ke asuransi. Nanti khawatirnya misalnya yang daftar, misalnya aku daftar baby gitu kan, terus nggak pakai additional driver, tapi mobilnya pas lagi tiba-tiba kenapa-kenapa, kecelakaan, lagi dibawa sama Rini. Nah itu nanti bahaya nih. Jadi ya biar di negara orang ya kita cari aman aja, mending dibayar. Gitu. Kalau enggak ya terpaksa yang si driver itu harus nyetir seterusnya. Gitu. Terima kasih, Bibi. Itu informasi berharga banget tuh. Ya, sama yang perlu suka bawa mobil ya di negara. Dan di UK enak kayak di Indonesia ya, setirnya di kanan. Soalnya kalau di Eropa kiri semua. Aku Iya, nyebrang setir di kanan, jalanannya ya, juga bagus, nggak ada bolong-bolong. Motor juga nggak banyak gitu kan, nggak ada yang mepet-mepet. Jadi ya kita sebenarnya kalau yang udah biasa bawa kendaraan di Indonesia, ya kalau easy kalau bawa kendaraan di Eropa atau di UK. Terus mungkin ini juga tadi dibilang kalau ini 2 orang jangan sampai berantem. Itu benar ya, saya ada kasus temen SMA, dia berantem sama orang sampai masuk penjara, temen SMA di Indonesia, dia tinggal di Malaysia sekarang. Itu di blacklist, nggak bisa masuk UK. Jadi sana kalau misalnya kita berbuat masalah, emang datanya kan udah terintegrasi ya. Jadi kalau kita kena, kita bisa di blacklist, nggak bisa masuk lagi tuh ke negara tersebut. Ya, kalau waktu itu ceritain 10 tahun gitu. Nggak tahu sekarang regulasinya mungkin berubah atau apa. Jadi jangan sampai kita kontak berantem, apalagi kontak fisik gitu ya. Aku termasuk yang orangnya agak direct ya. Jadi memang dan waktu di sana menggunakan waktu dengan sangat baik untuk berinteraksi secara internasional ya. Jadi memang ada kadang-kadang perbedaan-perbedaan itu ya, culture. Itu memang tergantung karakternya ya gitu. Tapi kita juga jangan jadi kayak ngalah tertindas juga, jangan. Yang penting kita mungkin di sana bagusnya dengan berinteraksi dengan orang itu melatih kita untuk lebih ekspresif dengan menggunakan bahasa non-Indonesia. Nah, jadi kalau kita sering bersosialisasi dengan orang di situ, apalagi beda bangsa, itu otomatis bahasa Inggris kita akan nambah sendiri. Karena itu sehari-harinya aja, dari temenan gitu kan, mereka nggak ngerti, mau ngapain kok sholat mulu gitu. Don't you just pray gitu kan. Well, I need to pray 5 times on a day gitu kan, harus jelasin, loh kenapa Pak? Ya itu peraturannya bikin jelasin. Jadi memang gitu, itu bagian dari benefitnya kalau kita tinggal di luar negeri itu, melatih keterampilan kita untuk berkomunikasi, misalnya di negara barat dengan bahasa Inggris, misalnya di UK ini contohnya. Nah, jadi ya udah dari aku sih sebenarnya, dan yang lain juga sudah share ya, kita kurang lebih pengalaman kita, hal yang menurut kita penting ya, dan semoga bisa dipergunakan bagi para pendengar ya, atau bahkan mungkin di-share ke teman, rekan, saudara, keluarganya yang kalian rasa perlu untuk mendengar acara ini ya. Karena memang acara ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi rekan-rekan sebangsa setanah air ya, supaya ketika kita tinggal di negara orang lain, kita studi, kita bisa mendapatkan pengalaman yang optimum, bukan hanya pas belajar, tapi bagaimana ketika survive di negara lain, bahkan kita punya kemampuan CV kita nambah ya, mungkin bukan hanya ketika kita magang atau kerja di sana gitu ya, tapi juga keterampilan pribadi kita yang kita mungkin kalau kita di Indonesia kita nggak pernah menemukannya gitu, atau kita nggak mendapati kesempatan untuk melakukan itu. Jadi ini mungkin sekian dari
aku dari Firdausi, Ausi biasa disebut, dari Rini, dari Baby, dari Iqbal. Kita mewakili CCLS Indonesia Chapter, Ikatan Alumni Hukum Queen Mary, khususnya untuk mahasiswa yang mengambil LLM dan program postgraduate law studies di Queen Mary. Akan menutup acara ini ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang dari penyampaiannya. Dan bila menginginkan untuk komunikasi lebih lanjut, silakan bisa dikomunikasikan dengan melalui email, dan kalian bisa mendapatinya dengan mencari aja di Google ya, CCLS Indonesia. Di situ ada alamat kontak, email yang bisa kalian tuju. Nah, kalian kemungkinan besar akan email saya gitu. Nanti bisa dijawab tapi oleh saya atau juga yang lain kalau saya tidak capable untuk menjawabnya. Jadi sekian kami sudahkan sesi useful hari ini untuk rekan-rekan sebangsa. Semoga secara individu kita semakin sukses dengan kita studi dan kita keluar dari Queen Mary, dan untuk bangsa kita juga menjadi lebih maju ke depannya dalam berbagai aspek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu kalian semua. Bye. Aku udahin dulu kali ya. Selamat hari Minggu. Ya.